Bab 61, Membasmi Rumah Marsekal. Suara-suara perdebatan di luar toko semakin keras dan Li Cheng tidak bisa lagi mengabaikannya. Dia akhirnya berdiri, berkata, Xiaolong, Senior Fei Hou, silakan duduk sebentar sementara aku keluar dan menangani masalah ini. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, kita akan pergi bersama. Karena seseorang datang untuk membuat masalah di depan toko sutra keluarga Li, dia terlalu malu untuk duduk dan tidak melakukan apa-apa. Mendengar Huang Xiaolong ingin pergi bersamanya, hati Li Cheng dipenuhi kegembiraan. Dengan demikian, ketujuh orang itu melangkah keluar dari aula utama bagian dalam menuju pintu masuk toko. Saat mereka tiba di depan toko, mereka melihat lebih dari selusin orang mengenakan pakaian berwarna hijau sedang menghancurkan dan melemparkan barang-barang milik toko ke lantai. Kelompok orang ini mengumpat dan berkata kasar sambil merusak barang-barang di toko. Apakah ini yang mereka sebut sutra? Semua ini kain bau yang diambil dari tempat pembuangan sampah, baunya sangat busuk. Beraninya kau menggunakan kain bau seperti ini untuk membuat pakaian kami, ibumu, kau pasti sudah bosan hidup. Hancurkan semuanya, tak perlu menahan diri. Beberapa pekerja toko yang mencoba menghentikan para perusuh ini dihajar dengan pukulan dan tendangan yang tak terkendali. Sudah ada 6 hingga 7 pekerja yang mengerang kesakitan di lantai, tampaknya luka mereka tidak ringan. Berhenti, hentikan tindakanmu. Menghadapi situasi ini, Li Cheng berteriak cemas dan memasang ekspresi jelek di wajahnya. Orang-orang berpakaian hijau berpura-pura tidak mendengarnya, tetapi sebaliknya, tampak seolah-olah mereka malah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar dalam penghancuran yang mereka lakukan secara serampangan itu. Li Cheng menjadi marah, melangkah maju dan hendak menyerang ketika tiba-tiba, salah satu pria berpakaian hijau terbang ke arah Li Cheng dengan kedua tangannya terentang. Jarinya melengkung membentuk cakar yang diarahkan ke Li Cheng, atmosfernya cukup kuat, seorang ordo ketujuh yang terlambat. Dengan datangnya pria itu entah dari mana, Li Cheng terkejut. Saat ia mengangkat tangannya untuk membela diri, sebuah siluet bergerak lebih cepat darinya dan menggunakan telapak tangan untuk menamparkan penyerang berpakaian hijau itu, yang terpental sambil menjerit, mendarat di lantai toko dengan keras. Tubuhnya melengkung menjadi gumpalan dan dari penampilannya, ia tidak akan selamat. Orang yang menangkis serangan itu adalah salah satu pengawal ordo ke-9 rumah Marsekal. Perubahan situasi yang mendadak menyebabkan pria berpakaian hijau lainnya menghentikan aksi perusakan mereka dan menoleh ke arah penjaga. Seorang pria setengah baya, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu, melirik rekannya yang tergeletak di lantai sambil meringkuk kesakitan, wajahnya serius. Kemudian, perhatiannya beralih ke kelompok Huang Xiaolong. Siapa kalian semua? Ini masalah geng elang hijau, lebih baik kalian urus urusan kalian sendiri dan jangan ikut campur masalah orang lain. Pria parubaya itu dengan baik hati, menasihati mereka dengan suara cemberut. Sekelompok pria berbaju hijau berkumpul di belakang pria setengah baya kekar itu setelah mereka berhenti menghancurkan barang-barang di sekitar toko sutra. Geng elang hijau, wajah Li Cheng kehilangan warnanya. Geng Green Hawk, mata Huang Xiaolong menunjukkan kebingungan dan ketidaktahuan. Dan pada titik ini, seorang penjaga istana Marsekal melangkah maju dan berkata, Tuan muda, geng Green Hawk ini adalah salah satu dari 3 geng terbesar di kota kerajaan. Pemimpin geng, Jiang Wei adalah seorang prajurit Ordo ke-10, dan memiliki hubungan baik dengan beberapa bangsawan kota. Salah satu dari 3 geng terbesar di kota kerajaan. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya, secara sederhana geng-geng yang disebut ini mirip dengan sindikat mafia di bumi. Namun, karena geng Green Hawk ini dikatakan sebagai salah satu dari 3 geng terbesar, kekuatan mereka tampaknya tidak lemah. Huang Xiaolong menatap Li Cheng, menurutnya, geng Green Hawk seharusnya tidak punya dendam dengan keluarga Li. Jadi, hanya ada satu kemungkinan, pihak lain mendapat perintah dari seseorang. Benar sekali, kami dari geng Green Hawk, salah satu dari 3 geng terbesar di kota kerajaan. Pria parubaya itu berkata dengan arogan. Matanya berpindah dari satu wajah ke wajah lainnya dan berhenti di wajah Huang Xiaolong, menatapnya dengan sedikit kekejaman. Di dalam kota kerajaan, tidak banyak orang yang berani melukai orang-orang kami. Huang Xiaolong tetap acuh tak acuh, bicaralah, siapa yang menyuruhmu membuat masalah di sini? Ketika lelaki setengah baya itu mendengar pertanyaan ini, wajahnya muram, Pang, kamu dari keluarga mana? Kata-kata dan tindakanmu bisa membawa kehancuran bagi seluruh keluargamu. Kalimat ini bukan sekadar ancaman palsu untuk menakut-nakuti orang, keluarga yang menentang geng Green Hawk di Royal City tidak memiliki akhir yang bahagia. Setelah lelaki parubaya itu mengucapkan kata-kata yang mengancam itu, keempat pengawal dari rumah Marsekal di belakang Huang Xiaolong bertukar pandang penuh pengertian dan tertawa terbahak-bahak. Kehancuran seluruh keluarga, salah satu seperti geng Green Hawk ingin menghancurkan Marsol's Mansion. Bahkan Huang Xiaolong tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Melihat diri mereka ditertawakan oleh keempat pengawal dari rumah Marsekal tetapi dia tidak menyadari identitas mereka, para anggota geng itu menjadi makin muram. Pada saat ini, Huang Xiaolong menoleh keempat pengawal dan berkata, kalian, tangkap mereka dan cari tahu siapa yang memerintahkan mereka untuk membuat kekacauan di sini. Baik, Tuan muda. Mendengar ini, wajah pria parubaya itu tampak jelek dan hendak mundur, tetapi sudah terlambat. Keempat pengawal dari rumah Marsekal melesat dari posisi semula dan menghalangi jalan keluar mereka. Pada saat yang sama, mereka menghujani serangan terhadap kelompok elang berpakaian hijau. Jeritan menyedihkan terdengar di toko sutra. Kelompok anggota geng Green Hawk ini sebagian besar berkekuatan Ordo ke-5 dan ke-6, pria parubaya itu sedikit lebih kuat dari yang lain, tetapi bahkan dia masih berada di puncak Ordo ke-7 akhir. Bagaimana dia bisa menjadi lawan bagi para penjaga istana Marsekal? Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, keempat penjaga itu telah menghabisi mereka, meninggalkan mereka tergeletak di lantai.
Salah seorang pengawal istana Marsekal, prajurit Ordo ke-10 bernama Wang Ning, menatap pemimpin setengah baya itu dan terdengar suara dingin. Tuan muda kami bertanya, siapa yang memberi perintah agar Anda membuat masalah di sini? Lelaki parubaya itu berteriak, Pei, dan meludahkan darah berbusa, tidak menjawab pertanyaan itu. Melihat ini, Wang Ning mencibir. Tangannya membentuk cakar dan mencengkeram tangan pria itu, lalu memutarnya, mematahkan tangan itu tanpa ampun. Jeritan kesakitan terdengar dari lelaki paruh baya itu. Jika kamu tidak ingin kedua kakimu mengalami nasib yang sama, sebaiknya kamu menjawab pertanyaan ini dengan jujur. Suara dingin Wang Ning terdengar. Aku akan bicara. Wajahnya sudah pucat pasi, suaranya bergetar saat dia berkata, lebih dari 10 hari yang lalu, seseorang datang mencari pemimpin geng Green Hawk kita, dan memerintahkannya untuk melakukannya, menyuruh kita datang ke sini dan membuat masalah. Diperintahkan, sebuah cahaya berkedip di mata Huang Xiaolong. Untuk dapat memerintah pemimpin geng Green Hawk, identitas orang ini jelas tidak sederhana. Siapa orang ini? Mengapa menargetkan keluarga Li? Bahkan lelaki setengah baya yang kekar itu tidak tahu identitas orang itu, jadi menanyainya lebih lanjut tidak menyelesaikan apapun. Huang Xiaolong menatap Li Cheng, dan Li Cheng menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu siapa yang menyimpan dendam seburuk itu pada keluarganya. Mungkinkah mereka? Tiba-tiba, wajah Li Cheng memucat dan berkata kepada Huang Xiaolong, Xiaolong, apakah kamu ingat hari ulang tahun ayahku yang ke-80? Saat dia mengatakan ini, kesedihan dan kebencian muncul di wajahnya. Ulang tahun ke-80. Huang Xiaolong teringat pada Patriark Tua Li, pesta ulang tahun Limu 2 tahun lalu. Dua orang misterius dengan roh bela diri ular berbisa. Saat itu, pihak lain mengirimkan jenazah kakak laki-laki Lilu, Li Feng, sebagai hadiah ulang tahun. Kepala Huang Xiaolong menoleh ke arah pengawal Ordo ke-10, Wang Ning, dan bertanya kepadanya, di mana markas besar geng Elang Hijau. Apakah ini diperintahkan oleh kedua orang misterius itu atau tidak? Semuanya akan lebih jelas jika mereka bertanya kepada pemimpin geng Elang Hijau, Jiang Wei. Karena Huang Klan Manor dan keluarga Li merupakan sahabat lama dan kejadian ini terjadi di hadapannya, dia tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Tuan muda, markas besar geng Elang Hijau berada di sudut selatan kota, tidak jauh dari sini. Wang Ning menjawab dengan cepat. Xiaolong, aku akan pergi bersamamu. Pada saat ini, Li Cheng tersadar dan berdiri. Keluarga Li telah mencari keberadaan para pembunuh itu. Setiap kali dia memikirkan cara putranya meninggal, Li Cheng merasa dia akan tenggelam dalam kesedihan. Melihat kemarahan Li Cheng yang membara, Huang Xiaolong mengangguk setuju. Ia menatap Fei Hou dan Wang Ning sambil berkata, bahwa kita akan mengunjungi pemimpin geng Green Hawk. Sebuah jari menunjuk ke arah pria setengah baya kekar yang tergeletak di lantai. Ya, Tuan muda, Wang Ning dan yang lainnya mengakui dengan hormat. Maka dari itu, Huang Xiaolong, Li Cheng, dan yang lainnya berjalan keluar dari toko sutra dan menuju sisi selatan kota, menuju markas besar geng Elang Hijau. Bab 62, Telapak Tangan Darah Beracun. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong dan kelompoknya untuk tiba di markas geng Green Hawk. Markas besar geng Elang Hijau terletak di sudut selatan kota, jadi agak keluar dari jalan raya, tetapi wilayahnya cukup luas dan beberapa kali lipat lebih besar dari rumah Tianxuan milik Xiaolong. Di depan pintu masuk utama kantor pusat berdiri dua patung elang batu besar dan kedua patung itu seluruhnya berwarna hijau. Tetapi yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah tidak ada anggota geng Elang Hijau yang menjaga pintu masuk utama ketika mereka tiba. Salah satu dari 3 geng terbesar di Royal City tidak memiliki orang yang menjaga pintu masuk markas. Dan daerah sekitarnya terlalu sepi. Saat kita masuk, semua orang harus sangat berhati-hati. Huang Xiaolong mengingatkan mereka yang bersamanya. Baik, Tuan muda, semua orang mengangguk. Fei Hou dan yang lainnya sudah menyadari keheningan aneh di udara. Saat kelompok itu mendekati pintu masuk utama markas besar geng Elang Hijau, Xiaolong mencium bau samar darah, meskipun sangat samar, dia yakin itu adalah darah. Saat mereka mendekat, mereka sesekali menemukan jejak darah di lantai batu. Akan tetapi, meski begitu, tidak ada tanda-tanda kehadiran pengikut geng Green Hawk, menyebabkan semua orang merasa aneh dan merinding. Alis Huang Xiaolong berkerut. Tak lama kemudian, mereka sampai di aula utama. Tepatnya aula utama yang kosong. Namun, di singgasana emas yang menjadi pusat perhatian, ada seorang pria parubaya dengan alis tebal yang mengenakan jubah bermotif elang. Kelompok Xiaolong saling bertukar pandang. Dia adalah pemimpin geng Elang Hijau, Jiang Wei. Seru pengawal istana Marsekal, Wang Ning, saat melihat lelaki setengah baya yang sudah meninggal di atas kursi emas. Huang Xiaolong melangkah cepat, diikuti oleh yang lain di belakangnya. Mayat Jiang Wei tergeletak di kursi dan kedua matanya tertutup rapat. Tidak ada napas yang tersisa di tubuhnya, tetapi tidak ada darah atau luka di tubuhnya yang bisa dilihat Xiaolong. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan Huang Xiaolong mengangkat telapak tangannya dan memukul bagian tengah dada Jiang Wei, dan jubah bercorak elang itu pun meledak berkeping-keping. Setelah jubah itu hilang, semua orang melihat dada telanjang Jiang Wei yang memiliki jejak telapak tangan berwarna hijau pudar. Daging di sekitar jejak telapak tangan itu mulai membusuk dan banyak garis hitam hijau menyebar dari jejak telapak tangan itu ke area tubuh lainnya. Serangan telapak tangan beracun yang sangat kuat. Wajah semua orang di sekitar tampak terkejut. Ini seharusnya adalah jurus pertempuran tingkat bumi tingkat rendah, telapak darah racun. Fei Hou menambahkan. Telapak tangan darah beracun. Wang Ning dan 3 penjaga lainnya menelan ludah. 30 tahun yang lalu, salah satu adipati daerah kerajaan Luotong beserta seluruh keluarganya dari atas sampai bawah tewas akibat serangan telapak tangan beracun ini. Meskipun sudah berusaha keras untuk menangkap pembunuhnya seolah menghilang begitu saja setelah kejadian itu dan tidak pernah muncul lagi sejak saat itu.
Aku tidak menyangka akan menemukan ini lagi sekarang, kata Chen Yu yang merupakan pengawal istana Marsekal Ordo ke-10 lainnya. Seorang adipati daerah setara dengan seorang gubernur provinsi Huaxia, seorang adipati daerah dan seluruh rumah tangganya serta tidak kurang dari 1000 pengawal terbunuh. Tingkat kekacauan yang disebabkan oleh insiden itu dapat dibayangkan. Sebuah cahaya berkedip di pupil Huang Xiaolong dan masalahnya tampak lebih rumit dari yang dia kira. Jiang Wei yang mati di luar dugaannya, terlebih lagi, dia terbunuh oleh Poison Blood Palm. Mungkinkah orang yang membunuh Jiang Wei adalah orang yang sama yang memerintahkannya untuk mengirim murid-muridnya untuk membuat masalah di toko sutra keluarga Li? Dan apakah pembunuhnya adalah salah satu orang misterius yang muncul selama pesta perayaan ulang tahun Limu? Tuan muda, bagaimana kita harus menghadapinya? Pada saat ini, Fei Hou menunjuk ke arah pria parubaya, pemimpin kelompok yang membuat masalah sebelumnya. Tolong, aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Pria itu tampak gelisah, dengan cemas memohon belas kasihan Huang Xiaolong. Suara Huang Xiaolong terdengar muram, biarkan dia pergi. Semua orang terkejut, namun tak seorang pun berkeberatan. Namun kedua pengawal istana Marsekal Ordo ke-9 dengan hormat menjawab, ya, lalu melepaskannya. Terima kasih, terima kasih. Pemimpin kelompok geng elang hijau sangat gembira, berterima kasih kepada Huang Xiaolong tanpa henti sebelum melarikan diri dengan panik. Namun, saat sosoknya menghilang dari pandangan, terdengar suara jeritan keras. Semua orang terkejut saat sosok-sosok melesat keluar dari aula utama di saat berikutnya dan menemukan pria setengah baya dari geng elang hijau tergeletak di lantai agak jauh. Kelihatannya sudah meninggal. Xiaolong berjalan ke arah mayat itu dan menyingkirkan pakaian yang ada di dadanya, memperlihatkan bekas serangan telapak tangan darah beracun. Fei Hou, Wang Ning, dan Chen Yu segera mengamati area tersebut, tampak waspada. Fei Hou, pergi periksa sekeliling, kata Huang Xiaolong sambil berdiri. Baik, Tuan Muda, kata Fei Hou, dan dia melompat ke atap, menghilang dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, Fei Hou kembali sambil menggelengkan kepalanya ke arah Huang Xiaolong dan dengan hormat melaporkan, Tuan Muda, pihak lain menggunakan jenis keterampilan pertempuran gerakan mirip dengan Qigong dan itu terlalu cepat dan bawahan Anda tidak dapat mengejarnya. Menurut pendapat bawahan ini, pihak lain adalah ahli puncak Orde ke-10 akhir. Puncak akhir Ordo ke-10. Huang Xiaolong mengerutkan kening, suaranya yang biasanya jernih berubah muram karena kecewa, mari kita kembali dan bicara. Tidak lama setelah mereka meninggalkan tempat kejadian, berita tentang terbunuhnya pemimpin geng elang hijau, Jiang Wei, menyebar dengan cepat di kota kerajaan, sehingga menimbulkan kegemparan. Pemimpin geng elang hijau adalah seorang prajurit Ordo ke-10 dan memiliki lebih dari 1000 bawahan di bawahnya, namun ia terbunuh. Topik tersebut dibahas di setiap sudut kota. Malam, aula utama Tianxuan Mansion. Huang Xiaolong duduk ketika Fei Hou memberitahu Marsekal Hao Tian tentang perincian kejadian sebelumnya di markas geng Green Hawk. Mendengar itu membuat Marsekal Hao Tian tampak serius. Hao Tian, atur beberapa orang untuk melindungi Li Lu dan Li Cheng, kata Huang Xiaolong. Ya, Yang Mulia, tenang saja, saya akan membuat pengaturan yang tepat. Marsekal Hao Tian menjawab dengan hormat, bawahan ini akan menyelidiki masalah ini dan menangkap orang itu. Kemudian, dia ragu sejenak sebelum melanjutkan, Yang Mulia, perjalanan latihanmu ke hutan bulan perak dalam 2 hari terlalu berbahaya. Selain itu, sekarang setelah kejadian seperti ini terjadi, akan lebih baik jika Fei Hou, Wang Ning, dan yang lainnya ikut denganmu. Meskipun Marsekal Hao Tian membujuknya, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Jika dia bertemu dengan seorang ahli alam Xiantian, tingkat bahayanya akan sama bahkan dengan Fei Hou dan para penjaga di sekitarnya. Dan tujuan utamanya adalah untuk berlatih, melibatkan mereka dalam perjalanan ini akan merepotkan. Untuk akademi, tolong sampaikan informasi kepada Sun Sang tentang kehadiranku. Dia berencana untuk berlatih dan tinggal di hutan bulan perak selama 5 bulan, mengingat itu adalah periode yang sangat lama, tentu saja, dia perlu memberitahu akademi. Marsekal Hao Tian mengangguk dan menerima tugas itu. Beberapa saat kemudian, Fei Hou dan Marshal Hao Tian pergi. Huang Xiaolong kembali ke kamarnya dan mengeluarkan ranjang giok dingin. Sekali lagi, dia duduk bersila, mencoba mempelajari cara memanggil roh bela diri naga tunggal. Waktu berlalu dan 2 hari pun telah berlalu. 2 hari terakhir ini, Fei Hou telah mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan Huang Xiaolong dalam 5 bulan ke depan dan seperangkat pakaian baru yang dipesan dari toko sutra keluarga Li dikirimkan secara pribadi oleh Li Cheng. Dalam pelatihan 2 hari itu, meskipun ia masih belum bisa memanggil roh bela dirinya sendiri, ia telah mengalami kemajuan. Ia yakin ia akan berhasil. Dalam 2 hari ini, Li Lu datang mengunjungi Huang Xiaolong sekali di Tianxuan Mansion, membawa serta Li Cheng. Tentu saja, dia tertekan dan merajuk ketika mendengar bahwa Huang Xiaolong berencana untuk pergi dan berlatih di hutan Silver Moon. Namun, sebelum dia meninggalkan Tianxuan Mansion, Li Lu berbalik dan dengan nada serius namun tegas berkata kepada Huang Xiaolong, Xiaolong, aku juga akan bekerja keras dan berkultivasi untuk menjadi istri yang berkualitas untukmu. Setelah dia membuat pernyataannya, dia mencium pipi Huang Xiaolong. Keluar dari kamarnya, Huang Xiaolong teringat kata-kata yang diucapkan Li Lu kemarin dan tanpa sadar, tangannya mengusap titik yang dicium Li Lu di pipi kirinya. Sambil tersenyum getir pada dirinya sendiri, dia berpikir, gadis ini. 1 jam kemudian, Xiaolong telah mengemas semua yang dibutuhkannya ke dalam Asura Ring dan meninggalkan Tianxuan Mansion, keluar dari kota kerajaan sendirian dan berjalan menuju hutan bulan perak. Perjalanan kali ini, meskipun Fei Hou tidak bersamanya, ia membawa serta monyet ungu kecil itu. Dengan si monyet kecil, ia tidak akan merasa bosan dan jenuh selama 5 bulan latihan keras mendatang. Bab 63, Pohon Raksasa Bawah Tanah.
2 bulan kemudian, di dalam sebuah gua di suatu tempat di dalam hutan bulan perak, Huang Xiaolong sedang duduk bersila. Ki pertempuran bersinar di dalam gua untuk waktu yang lama ketika tiba-tiba, ruang di belakangnya bergetar saat seekor naga hitam muncul, melayang di belakang kepalanya. Beberapa detik setelah naga hitam ini muncul, ia menghilang dengan sekejap dan digantikan oleh naga biru. Dan naga biru itu juga melayang di belakang Huang Xiaolong. 2 bulan ketekunan dan kerja keras akhirnya membuahkan hasil. Huang Xiaolong sekarang bisa memanggil roh bela dirinya sendiri. Benar sekali, pemanggilan individu yang terpisah. Setelah 2 bulan di hutan, Xiaolong telah tumbuh lebih kuat dibandingkan saat ia meninggalkan istana Tianxuan, dan bahkan auranya pun berubah. Kultivasi ki pertempurannya telah meningkat dari awal Orde ke-6 ke puncak Orde ke-6 awal. Cahaya bulan bersinar ke bawah, menyerupai air, dan lingkungan gua menjadi tenang. Di dalam gua, cahaya hitam dan cahaya biru terus berkedip bergantian. Sekitar 1 jam kemudian, lampu berhenti berkedip di dalam gua saat Xiaolong mengirim roh bela diri naga kembarnya kembali ke tubuhnya, matanya terbuka dan dia berdiri dan berjalan keluar dari gua. Di luar gua, di hutan yang tenang di bawah sinar bulan, dia tidak melihat monyet ungu kecil yang membuat Xiaolong menggelengkan kepalanya. Si kecil ini pasti memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap keluar lagi saat dia sedang berlatih. Meninggalkan area gua, dia melompat turun sementara Blades of Asura sudah berada di tangannya. Kakinya mengetuk tanah dan tubuhnya melompat ke atas, bilah di tangannya terayun keluar dan serangan bilah jatuh ke bawah, mirip dengan gugusan bintang. Terkadang ganas seperti badai yang menderu, terkadang lembut dan halus, sangat kecil dan sulit dideteksi oleh mata. Ratapan Asura bergema dan melayang di udara seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Dalam 2 bulan terakhir, dia juga fokus melatih Thirst of Asura dan tingkat kekuatan yang dapat dia tunjukkan telah meningkat secara signifikan. Dengan kemajuan dan latihannya yang gigih, Huang Xiaolong memperkirakan bahwa dalam waktu 6 bulan ia akan dapat mencapai penyelesaian utama untuk teknik Thirst of Asura. Tiba-tiba, saat Xiaolong asyik berlatih, tanah di bawahnya bergetar dengan suara, Hong. Hong, Hong, getaran hebat merayap mendekati posisinya. Huang Xiaolong berbalik dan melihat di kejauhan, seekor gorila raksasa setinggi 30 meter tengah mengejar seekor monyet kecil setinggi setengah meter, dan gorila serta monyet itu tengah menuju ke arahnya. Gorila itu mengejarnya dengan cepat dan tangannya menghantam tanah berulang kali, dalam upaya untuk menghancurkan monyet kecil itu, tetapi setiap serangan selalu gagal. Tepat sebelum telapak tangan besar itu mengenai monyet kecil itu melesat dan tubuhnya terhindar dari bahaya tergencet menjadi daging cincang. Hal ini membuat gorila itu mengaum dengan marah. Melihat pemandangan lucu di depannya, Huang Xiaolong tidak bisa menahan tawa. Si kecil ini. Yang dikejar gorila besar itu adalah monyet ungu kecil yang sama yang menyelinap keluar untuk bermain. Setiap kali Xiaolong memfokuskan perhatiannya pada latihan, monyet ungu kecil itu akan berlari keluar. Dan setiap kali kembali, akan ada orang besar yang mengejarnya. Ini bukan pertama kalinya monyet ungu kecil itu kembali dengan cara seperti ini. Terkadang, hal itu benar-benar membuat Huang Xiaolong sakit kepala. Ho ho ho, dari kejauhan, mata monyet ungu kecil itu berbinar saat melihat Xiaolong. Seketika, ia segera memberi isyarat kepadanya, jelas-jelas mengatakan ada pekerjaan yang harus dilakukan. Pada saat ini, gorila besar itu melancarkan serangan lain, telapak tangannya yang besar menghantam monyet ungu kecil itu. Bang! Suara keras terdengar dan tempat di mana monyet ungu kecil itu sebelumnya tenggelam dengan batu-batu hancur berserakan, memperlihatkan jejak besar berbentuk telapak tangan. Monyet ungu kecil itu melompat menjauh sambil memegangi pantatnya, ia berbalik dan mencicit marah pada gorila itu. Baru saja, serangan pria besar itu hampir menghancurkan pantatnya yang kecil. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sambil menertawakan tindakan si kecil itu, siluetnya berkelebat dan saat ia muncul kembali, ia sudah berada di udara dengan pedangnya, berayun ke arah gorila besar itu. Melihat Huang Xiaolong mulai menyerang, monyet ungu kecil itu berhenti berlari dan menyerang gorila itu bersamanya. Gorila besar ini adalah sejenis binatang buas yang tubuhnya sekeras baja. Tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, tubuhnya juga memiliki pertahanan yang tinggi, kulitnya yang keras seperti lapisan besi dan biasanya akan mengeluarkan percikan api jika senjata besi biasa beradu dengannya. Biasanya, sulit untuk menemukan gorila baja orang benar-benar bertanya-tanya di mana si kecil itu bertemu dengannya. Untungnya, gorila baja ini belum mencapai tingkat 7 dan masih berada di puncak tingkat 6. Dengan pedang Asura milik Huang Xiaolong, kulitnya yang keras dan seperti baja itu seperti lumpur dan hanya dalam beberapa menit, tenggorokannya diiris oleh pedangnya. Darah muncrat keluar dan gorila baja itu jatuh ke tanah. Setelah monyet ungu kecil itu yakin gorila baja tidak dapat bergerak lagi, ia berlari mendekati mayat itu dan tangan kecilnya mulai mencari piala pertempuran. Ia mencakar kepala mayat itu dan mengeluarkan isi perut binatang itu, lalu mulutnya terbuka dan menelan seluruh isi perut binatang itu. Huang Xiaolong tidak dapat memahami bagaimana monyet kecil itu dapat membedakan antara binatang yang memiliki inti dan yang tidak. Secara umum, binatang iblis di bawah kelas 7 jarang memiliki inti binatang. Namun, setiap binatang iblis yang diprovokasi monyet kecil itu dijamin telah memadatkan inti binatang. Setelah inti binatang buas masuk ke perut monyet kecil itu, Huang Xiaolong berjalan ke mayat itu. Kedua tangannya membentuk cakar dan dia mulai menghisap jiwa darah dari mayat gorila baja itu, dia menghisapnya dan benang hitam itu diserap ke meridian Huang Xiaolong melalui pembuluh darah di tangannya. Ketika semua jejak jiwa darah gorila baja telah memasuki tubuh Xiaolong, dia melompat dan mencakar pohon besar 20 meter jauhnya. Cahaya bulan menghilang dari area itu, seakan ditelan kegelapan. 2 jejak cakar hitam muncul di udara. Bang! Suara keras bergema di kegelapan. Pohon besar yang berjarak 20 meter itu memiliki 2 tanda sepanjang setengah meter dengan kedalaman setengah kaki yang dirobek oleh Huang Xiaolong.
Ini meninggalkan dua jejak cakar hitam di batang pohon dan aura hantu yang mematikan di sekitar pohon, memancarkan energi gelap yang menyebabkan daun pohon berangsur-angsur menguning dan kemudian menghitam. Melihat hasil jurus pertama cakar iblis Asura, ratapan ribuan iblis, Huang Xiaolong mengangguk pada dirinya sendiri dengan puas. Saat berlatih di hutan bulan perak selama 2 bulan terakhir, dia tidak hanya berhasil memanggil roh bela dirinya secara individual, tetapi semua keterampilan bertarungnya juga meningkat kekuatannya, termasuk kitab metamorfosis tubuh. Dia tidak akan mampu maju dengan kecepatan seperti itu jika dia tetap berlatih di Tianxuan Mansion atau Akademi. Tiba-tiba, monyet ungu kecil di sampingnya mencicit. Apakah maksudmu di sarang gorila baja ini kau menemukan harta karun? Tanya Huang Xiaolong saat monyet kecil itu selesai memberi isyarat. Monyet ungu kecil itu menganggukkan kepalanya, ia berbalik dan memberi isyarat kepada Huang Xiaolong untuk mengikutinya saat ia bergegas pergi ke arah tempat ia pertama kali muncul saat dikejar oleh gorila baja. Sekitar 20 menit kemudian, seorang anak laki-laki dan seekor monyet tiba di bagian hutan lebat dan melihat pintu masuk sebuah gua besar. Ho ho ho, saat memasuki gua raksasa, monyet kecil itu semakin bersemangat dan mencicit riang. Ia adalah yang pertama masuk dengan Huang Xiaolong mengikutinya dari belakang. Saat mereka memasuki gua, aroma samar tercium ke arah mereka. Dan tak lama kemudian, bau harum itu semakin kuat saat mereka masuk lebih dalam ke dalam gua. Beberapa waktu kemudian, Huang Xiaolong mencapai bagian bawah tanah gua yang luas yang tampaknya berukuran sekitar 1000 meter persegi. Dari tanah hingga langit-langit, tingginya sekitar 30 meter. Di gua bawah tanah ini, ada pohon raksasa, begitu besarnya sehingga butuh 7 hingga 8 orang untuk memeluk pohon itu sepenuhnya. Cabang-cabangnya membentang ke segala arah gua dan beberapa akar merayap di sepanjang dinding gua. Di antara dedaunan lebat pohon raksasa itu terdapat lampu-lampu kecil yang berkilauan. Huang Xiaolong tertegun sejenak ketika dia melihat pohon raksasa itu, dan tak lama kemudian diikuti oleh perasaan gembira dan tak percaya, ini adalah pohon saiket. Pohon sikas menghasilkan buah aneh yang disebut buah sikas. Bagi mereka yang mengolah ki pertempuran, buah ini tidak hanya dapat meningkatkan ki pertempuran seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan tubuh fisik, dari memperkuat semua otot dan tulang, daging, dan bahkan organ dalam. Mengonsumsi buah sikas dalam jangka panjang dapat meningkatkan pertahanan tubuh, membuatnya menjadi sekeras baja, seperti gorila baja. Pedang atau bilah biasa akan sulit menembus kulit. Ho-ho-ha. Pada saat ini, monyet ungu kecil itu berlari ke arah pohon raksasa dan sudah memanjat batang pohon, tangan mungilnya memetik buah sikas dan menelannya bulat-bulat sambil mengeluarkan suara, gulu. Huang Xiaolong tersenyum. Terkadang dia bertanya-tanya apakah hidung monyet ungu kecil itu adalah hidung anjing, mungkin hidungnya bahkan lebih baik daripada hidung anjing. Jika tidak, bagaimana dia bisa mencium buah-buahan berharga dalam jarak 100 li? Bab 64, hanya satu serangan pedang. Huang Xiaolong tiba di bawah pohon saiket yang besar dan tangannya yang diselimuti oleh ki pertempuran mencakar buah saiket. Tangan kirinya menerima buah saiket yang jatuh, lalu dia membawanya ke mulutnya dan menggigitnya. Seketika, nektar ambrosia memenuhi mulut Huang Xiaolong, dan ketika dia menelannya, energi hangat mengalir ke pembuluh darah dan meridiannya. Dia segera duduk dan menjalankan taktik Asura untuk memurnikan energi dari buah sikas. Saat ia memurnikan buah sikas, ki pertempuran dunia bawah tingkat ke-6 mulai melonjak, bergulung-gulung dan menghantam meridiannya. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong merasakan jejak samar energi spiritual buah sikas yang menyehatkan semua otot, tulang, dan organ dalam tubuhnya, memperkuatnya dan membuatnya lebih kencang. Seekor naga hitam dan seekor naga biru melayang di sekitar Huang Xiaolong saat aura spiritual dunia bawah memancar ke arahnya. Setelah dia berhasil menembus Ordo ke-6, kecepatan roh bela dirinya melahap energi spiritual dunia bawah telah meningkat sekali lagi. Malam telah berlalu, sinar matahari yang bersinar dari puncak gunung menimpa tubuh Huang Xiaolong dan menghangatkannya. Menarik kembali naga kembar itu ke dalam tubuhnya, Huang Xiaolong menghentikan teknik kultivasi taktik Asura dan bangkit berdiri. Kedua tinjunya tiba-tiba menghantam dinding gua sejauh 20 meter dan meninggalkan bekas sedalam 1 kaki. Dinding gua berguncang dan batu-batu besar berjatuhan. Hasil ini membuat matanya berbinar karena kegembiraan, buah sikas ini benar-benar sesuatu yang istimewa. Hanya dalam 1 malam kultivasi, kekuatan fisiknya meningkat secara signifikan dan saat menyerang, daya ledak otot dan uratnya menjadi jauh lebih kuat. Kalau dia terus-menerus berkultivasi seperti ini, hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya dan daya ledaknya, dia sudah 1 tingkat lebih kuat dibandingkan dengan para pendekar yang setingkat dengannya. Saat menurunkan tangannya, Huang Xiaolong melihat sekeliling gua dan menyadari bahwa monyet ungu kecil itu sedang memurnikan energi buah sikas sambil duduk di salah satu cabang pohon. Si kecil itu misterius, tidak peduli jenis inti binatang apa yang ditelannya, ia tidak perlu menghabiskan waktu untuk memurnikannya, tetapi jika menyangkut buah-buahan menakjubkan seperti buah yang dan buah sikas, ia perlu menghabiskan waktu untuk memurnikannya. Namun, jika tidak demikian, si kecil akan menjadi monster yang teramat besar. Melihat si monyet kecil masih memurnikan buah sikas, Huang Xiaolong tidak mengganggunya dan dia berjalan agak jauh ke tempat yang luas dan memanggil pedang Asura dan mulai mengasah keterampilan air mata Asuranya. Waktu berlalu perlahan dengan cara ini. Sebulan lagi berlalu dengan cepat. Dalam sebulan terakhir, Xiaolong menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di gua bawah tanah. Pada siang hari, ia memusatkan perhatian pada jurus pedang Asura dan cakar iblis Asura. Namun, pada malam hari, ia menelan buah sikas dan mengolah taktik Asura serta kitab metamorfosa tubuh. Kadang-kadang, Xiaolong akan meninggalkan gua bersama monyet ungu kecil untuk berburu binatang iblis bersama-sama.
Huang Xiaolong telah menelan buah sikas untuk membantu kultivasinya setiap hari dan setelah 1 bulan nutrisi, semua otot, tulang, dan organ dalam tubuhnya menjadi lebih kuat lebih dari 1 kali lipat dibandingkan dengan sebulan sebelumnya. Selanjutnya, dalam beberapa hari terakhir dengan bantuan buah sikas, dia akhirnya maju ke pertengahan Ordo ke-6. Orde pertengahan ke-6. Secara umum, orang yang memiliki jiwa bela diri tingkat 10 perlu berkultivasi selama 1 tahun hingga 1,5 tahun sebelum mereka dapat mencapai pertengahan Orde ke-6 dari awal Orde ke-6. Namun, Huang Xiaolong hanya menggunakan waktu 3 bulan untuk maju. Dalam 30 hari terakhir, terdapat sedikit lebih dari 100 buah di pohon buah sikas, namun Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil telah memakan lebih dari separuh buah tersebut. Pada hari itu, ketika Huang Xiaolong sedang duduk bersila di bawah pohon sikas sambil bercocok tanam, terdengar langkah kaki orang yang memasuki gua. Huang Xiaolong waspada dan dia berhenti berlatih. Dan pada titik ini, suaranya cukup keras untuk didengar Huang Xiaolong. Pohon sikas itu benar-benar tumbuh di gua bawah tanah ini. Seharusnya tidak salah. Berdasarkan petunjuk cermin harta karun, pohon sikas itu seharusnya ada di gua ini. Aroma harum yang kita cium sebelumnya jelas merupakan aroma buah sikas. Sekelompok langkah kaki itu makin dekat dan makin keras. Dari suaranya, pendatang baru itu kemungkinan besar adalah 2 orang. Huang Xiaolong berdiri, dan monyet ungu kecil itu berlari menuruni batang pohon dan melompat ke bahu Huang Xiaolong. Di wajah kecilnya tampak ekspresi waspada saat melihat ke arah pintu masuk gua bawah tanah. Tidak lama kemudian, 2 pemuda berusia 20 tahun tiba. Kedua lelaki itu mengenakan pakaian berwarna hitam muda dan di dada mereka terdapat motif burung mistis, menunjukkan bahwa kedua lelaki itu adalah pengikut sekte yang sama. Sesampainya di gua bawah tanah, kedua pria itu terkejut melihat Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil. Rupanya, mereka tidak menyangka akan menemukan seseorang di sini, apalagi seorang anak kecil dan seekor monyet. Namun, saat mereka melihat pohon raksasa di belakang Huang Xiaolong, mata mereka bersinar terang, dipenuhi dengan kegembiraan luar biasa. Pohon sikas. Benar-benar ada pohon sikas di gua bawah tanah ini. Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak, haha, Wu Gan, aku sudah mengatakan bahwa cermin harta karun itu benar. Pohon sikas ada di gua bawah tanah ini dan dengan buah sikas ini, kita akan dapat menembus ke tingkat ke-7. Kau benar, di akhir kompetisi sekte murid luar tahun ini, kita akan bisa masuk 3 besar. Jawab Wu Gan yang lebih kurus dan tinggi sambil tertawa keras. Keduanya asyik berbincang dan tertawa, sama sekali mengabaikan Huang Xiaolong yang tampak seperti anak kecil yang tidak berbahaya dan si monyet ungu kecil. Di mata mereka, buah sikas itu sudah menjadi milik mereka. Huang Xiaolong terdiam sepanjang waktu. Dia memperhatikan mereka dengan penuh minat, dari pakaian mereka, dia menduga bahwa kedua orang ini adalah murid Lembah 9 Phoenix dari kerajaan tetangga, Kerajaan Baolong. Lembah 9 Phoenix merupakan kekuatan yang cukup kuat di Kerajaan Baolong dan dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas kerajaan. Setelah tertawa beberapa saat, Wu Gan dan murid lainnya akhirnya berhenti dan mengalihkan perhatian mereka ke Huang Xiaolong. Apa yang harus kita lakukan dengan anak ini? Tanya Wu Gan, bagaimana dia bisa sampai di sini? Apakah dia terpisah dari para tetua keluarganya dan tiba di sini secara tidak sengaja? Murid 9 Phoenix Valley lainnya, Chen Yun, mencibir, mengapa peduli tentang bagaimana anak ini datang ke sini? Tidak peduli apa, rahasia ini tidak dapat dibocorkan, pohon sikas menghasilkan 100 buah atau lebih setiap tahun dan dengan buah-buah ini, dalam waktu 10 tahun, kultivasi kita dapat mencapai Orde ke-8. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Huang Xiaolong. 10 meter dari Huang Xiaolong, Chen Yun menghunus pedang panjangnya sambil menatap Huang Xiaolong, berkata, "Nak, awalnya keberuntunganmu tidak buruk untuk benar-benar menemukan tempat ini, dan dari kelihatannya, kamu telah memakan cukup banyak buah sikas, bagaimana rasa buahnya? Enak, sayang sekali kamu menabrak kami, dan sekarang semua yang ada di sini menjadi milik kami. Dan satu-satunya yang tersisa untukmu adalah mati." Pedang panjang di tangan Chen Yun tiba-tiba menusuk tenggorokan Huang Xiaolong. Jangan khawatir, hanya dengan satu serangan pedang, kamu tidak akan merasakan sakit apapun. Tepat ketika pedang panjang di tangan Chen Yun hendak menusuk tenggorokan Huang Xiaolong, pedang itu berhenti di tengah jalan. Wajah Chen Yun menegang saat dia melihat dengan tak percaya, ujung pedang panjangnya terjepit di antara dua jarinya. Saat dia masih tertegun, Huang Xiaolong melesat dan menghilang. Sebuah bilah cahaya dingin melesat melewatinya. Tubuh Chen Yun tetap kaku saat kedua matanya mengendur dan perlahan meredup, lalu tubuhnya jatuh ke tanah. Kau benar, hanya satu tebasan pedang, tidak akan sakit, kata Huang Xiaolong, ekspresinya dingin. Tubuh Chen Yun jatuh ke tanah dan baru saat itulah darah mulai merembes keluar dari tenggorokannya. Chen Yun, tak jauh dari situ, Wu Gan berteriak ketika melihat rekannya terjatuh ke tanah. Saat itu, Huang Xiaolong sudah mulai bergerak ke arahnya. Kau, ekspresi Wu Gan berubah menjadi lebih buruk, penuh ketakutan, dia melangkah mundur tanpa sadar. Sampai saat ini, dia masih tidak percaya bahwa Chen Yun benar-benar mati di tangan anak berusia 10 tahun di hadapannya. Seperti dia, Chen Yun berada di puncak akhir Orde ke-6. Bab 65, kembali ke kota kerajaan. Siapa sebenarnya kamu? Wu Gan ketakutan saat dia melihat Huang Xiaolong mendekat dan dia melontarkan pertanyaan itu. Siapa aku tidaklah penting, kata Huang Xiaolong sambil terus berjalan mendekat, menekan pria itu saat ia melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Menurut pendapat Huang Xiaolong, siapa dia sebenarnya tidaklah penting karena ia dan orang ini tidak akan bertemu lagi. Wu Gan mendeteksi adanya niat membunuh dalam kata-kata Huang Xiaolong dan Wu Gan tiba-tiba berbalik dan tubuhnya berubah seperti angin, melarikan diri menuju pintu masuk terowongan gua.
Namun, saat dia baru saja sampai di sana, ada sosok yang menghalangi jalannya. Di depannya, aura ganas melesat ke arah Wugan, membuatnya mundur ketakutan. Mundur ke tempat asalnya, ia melihat bahwa ternyata si monyet kecil itulah yang telah menghalangi jalannya. Melihat orang itu mundur ke tempat semula, monyet ungu kecil itu menyeringai dan mencicit, membuat Huang Xiaolong tersenyum. Murid lembah 9 Phoenix ini mungkin tidak mengerti apa yang dikatakan monyet kecil itu, tetapi Huang Xiaolong mengerti. Si kecil pada dasarnya berkata jika kau ingin lari, kau harus bertanya terlebih dahulu, aku, cakar ayah monyetmu terlebih dahulu. Meskipun Wugan tidak dapat memahami monyet ungu kecil itu, ejekan di pupil birunya tidak perlu dijelaskan. Marah karena diolok-olok oleh seekor binatang kecil, Wugan melepaskan ki tempurnya sepenuhnya dan memanggil roh bela dirinya. Huang Xiaolong terkejut, roh bela diri Wugan ini adalah binatang iblis tipe katak, namun satu-satunya perbedaan adalah, roh bela diri ini memiliki ekor di ujungnya. Semangat bela diri macam apa ini? Meskipun Huang Xiaolong telah membaca banyak buku yang berhubungan dengan roh bela diri di Akademi Bintang Kosmik, dia masih belum dapat mengenali roh bela diri ini. Namun, di dunia roh bela diri ada dalam bentuk yang tak terhitung jumlahnya dan ada juga banyak roh bela diri yang bervariasi sehingga bahkan seorang prajurit tingkat Sein yang memiliki rentang hidup 1000 tahun belum tentu dapat mengetahuinya. Setelah memanggil roh bela dirinya, Wugan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah monyet ungu kecil itu. Matahari terbenam di sungai panjang. Sinar pedang melesat maju seakan-akan tenggelam ke dalam tanah dan, meski sinar pedang itu tampak lembut, sinar itu mengandung aura pembunuh yang tak berujung. Ketika monyet ungu kecil itu melihat serangan itu, ia menyeringai dan, alih-alih mundur, ia melompat maju dan kedua cakarnya yang tajam menyerang. Jejak cakar saling tumpang tindih dan ruang berfluktuasi. Huang Xiaolong berdiri di sana, dia tidak punya keinginan untuk ikut bertarung. Dia bisa melihat bahwa murid lembah 9 Phoenix belum naik ke Ordo ke-7, karena dia belum naik ke prajurit Ordo ke-7, maka si kecil bisa mengatasinya sendiri. Dan terbukti benar ketika beberapa saat kemudian, cakar monyet ungu kecil itu membelah dada Wugan menjadi pita-pita, darah muncrat keluar seketika. Melihat bekas cakaran di dadanya, Wugan terkejut dan marah di saat yang bersamaan. Tanpa membuang waktu, monyet ungu kecil itu bergegas lagi. Hewan, kau mencari kematian. Wugan mengayunkan pedangnya dengan marah dan sinar pedang itu tampak seperti matahari yang berputar, bersinar terang dan memaksa monyet ungu kecil itu mundur selangkah. Kemudian, Wugan melesat dan sekali lagi mencoba melarikan diri dari pintu gua. Namun, bagaimana mungkin Huang Xiaolong yang sedang menonton semua ini di samping membiarkan Wugan melarikan diri? Dengan gerakan tubuhnya, Huang Xiaolong sudah menghalangi jalan si pelarian. Pergi kau, Wugan meraung sekuat tenaga dan menghunus pedangnya dengan cemas. Huang Xiaolong menatap dingin ke arah pihak lain dan pedang Asura muncul di telapak tangannya saat suaranya yang sedingin es terdengar, air mata Asura. Dia melompat dan pedang itu menebas ke bawah. Di depan mata Wugan yang ketakutan dan panik, banyak sekali sinar bilah pedang muncul dan berubah menjadi hujan badai yang dahsyat dan menggelegar, membentang selebar 60 meter dan menyelimuti dirinya. Huang Xiaolong mendarat kembali ke tanah dan mengambil pedang Asura ke tangannya. Sinar cahaya bilah pedang menghilang dan begitu pula badai petir yang dahsyat. Wugan jatuh ke lantai, matanya masih menunjukkan emosi seperti ketakutan, keputusasaan, dan kecemasan. Dari kepala sampai kaki, Wugan dipenuhi lubang berisi darah, yang tampak seperti ditembus oleh tetesan hujan yang deras. Ditembus oleh lebih dari 100 lubang, itu adalah cara kematian yang mengerikan. Di tanah, dari tubuh Wugan tiba-tiba terdengar teriakan Asura, yang hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Melihat ekspresi ketakutan, keputusasaan, dan kecemasan lawannya, suara dingin Huang Xiaolong terdengar, memang, rasa buah saiket cukup enak, sayang sekali kamu tidak punya kesempatan untuk mencicipinya. Wugan berhenti bergerak. Sebenarnya, meskipun mereka berdua tidak berencana membungkamnya, dia tetap tidak akan membiarkan mereka meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Sebagaimana dikatakan kedua pemuda tadi, pohon sikas yang berada di bawah tanah merupakan rahasia yang tidak boleh dibiarkan bocor. Meskipun buah sikas tidak ada bandingannya dengan buah yang telah diambil Huang Xiaolong bertahun-tahun sebelumnya, ini tetap saja merupakan pohon sikas yang dapat menghasilkan lebih dari 100 buah sikas setiap tahun. Hal ini membuat nilai pohon sikas ini jauh lebih tinggi daripada buah yang. Dengan pohon sikas ini, di masa depan, Huang Xiaolong bisa kembali ke sini untuk bercocok tanam 2 bulan setiap tahun. Yang lebih penting, dengan buah sikas ini, orang tuanya, Huang Peng dan Suyan, memiliki kemungkinan untuk maju lebih jauh dalam budidaya mereka. Selain itu, semangat bela diri adik perempuannya, Huang Min, akan segera bangkit dan buah sikas ini dapat membantu untuk meletakkan dasar yang lebih baik baginya. Tentu saja, belum lagi adik laki-lakinya, Huang Xiaohai juga. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong membersihkan area tersebut dan menangani mayat-mayat itu pada 2 mayat itu, dia, menemukan, beberapa koin emas, battle key dan sebuah buku berjudul Cermin Harta Karun. Saat membolak-balik buku tersebut, Huang Xiaolong menemukan bahwa itu bukanlah teknik kultivasi atau manual keterampilan bertarung, tetapi sebuah buku yang memperkenalkan berbagai harta karun langka dan menakjubkan di dunia, tempat-tempat di mana harta karun itu bisa tumbuh, kegunaan dan manfaatnya. Tentu saja, buku tersebut hanya memperkenalkan dan menyebutkan kemungkinan tempat-tempat di mana harta karun langka ini dapat ditemukan, tetapi itu hanyalah kemungkinan. Tetap saja, orang-orang harus benar-benar pergi dan mencarinya. Setelah mengurus kedua mayat itu, Xiaolong memetik semua buah sikas dari pohon itu dan meletakkannya di cincin Asura sebelum meninggalkan gua bawah tanah bersama monyet ungu kecil itu dan menjelajah lebih jauh ke dalam hutan bulan perak. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak insiden gua bawah tanah. Di suatu tempat di hutan Silver Moon dekat sebuah danau.
Air danau yang hijau membuat orang merasa rileks dan ada seorang anak laki-laki telanjang yang berenang di dalamnya. Anak laki-laki itu, tentu saja, adalah Huang Xiaolong. Meski baru berusia 10 tahun, tubuhnya sudah proporsional dan berotot. Dan dalam 4 bulan ini, ia telah tumbuh lebih tinggi lagi, tingginya sedikit di atas 5 kaki. Tiba-tiba, kepala monyet kecil muncul dari air. Monyet ungu kecil itu muncul dari air dan mengeluarkan suara mencicit saat tangannya menyiramkan air ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tertawa jahat, tubuhnya berputar ke samping menghindari serangan air dan telapak tangannya menyentuh air. Seorang pria dan seekor monyet sedang bermain di danau. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil itu berenang ke pantai, mengeringkan air, dan dia mengenakan kembali pakaiannya. Sudah lebih dari 4 bulan, saatnya kembali. Huang Xiaolong berpikir dalam hati, dia punya cukup waktu untuk bergegas kembali ke kota kerajaan Luotong untuk berpartisipasi dalam kompetisi akhir tahun akademi. Setelah 4 bulan berjuang di hutan bulan perak, Huang Xiaolong telah mencapai puncak pertengahan Orde ke-6 dan dapat menerobos ke akhir Orde ke-6 kapan saja. Maka, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil itu pun melakukan perjalanan kembali ke arah kota kerajaan. 10 hari kemudian, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil muncul di depan gerbang kota besar kota kerajaan Luotong. Melihat kata-kata yang menyatakan, kota kerajaan Luotong, ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Kota kerajaan Luotong, aku kembali. Ketika melewati gerbang kota, punggung seorang pria dan seekor monyet perlahan menghilang dari pandangan. Namun, Huang Xiaolong langsung pergi ke Akademi Bintang Kosmik alih-alih kembali ke Istana Tianxuan. Bab 66, harusnya seri. Ketika Huang Xiaolong tiba di alun-alun utama Akademi Bintang Kosmik, dia bertemu Lilu. Xiaolong, Lilu telah melihat Huang Xiaolong dari jauh. Merasa senang, dia berlari ke pelukan Huang Xiaolong seperti biasa dan memeluknya. Dia tersenyum pahit saat orang-orang yang lewat di alun-alun menoleh untuk melihat mereka. Baiklah, semua orang melihat, bujuk Huang Xiaolong. Baru saat itulah Lilu melepaskannya. Dalam beberapa bulan mereka berpisah, Lilu telah tumbuh lebih tinggi, fitur wajah mungilnya menjadi lebih halus dan lesung pipitnya saat tersenyum semakin memesona. Mata yang tampak cerdas dan cerah menunjukkan kelucuan dan kenakalan. Lilu menunduk malu karena ditatap oleh Huang Xiaolong dan sedikit rona merah muncul di pipinya. Xiaolong, besok adalah kompetisi akhir tahun kelas jadi kamu harus berhati-hati terhadap Jiang Teng. Beberapa detik kemudian, Lilu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Huang Xiaolong, setelah dia dipukuli olehmu terakhir kali, Jiang Teng disembuhkan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Dia telah berlatih keras selama beberapa bulan terakhir dan telah maju dengan cepat. Kekuatannya saat ini sudah mencapai puncaknya di akhir Orde keempat. Puncak akhir Orde keempat, Huang Xiaolong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bocah berandal itu akan berhasil mencapai puncak Orde keempat akhir secepat ini. Tiba-tiba, Huang Xiaolong sedikit mengernyit dan matanya menyipit saat menyadari Jiang Teng sedang berjalan ke arahnya diikuti sekelompok siswa di belakangnya. Lilu menyadari kerutan di dahi Huang Xiaolong, dia berbalik dan ekspresinya berubah. Segera, dia bersembunyi di belakang Huang Xiaolong seolah-olah dia takut pada Jiang Teng. Melihat reaksi Lilu, kerutan di dahi Huang Xiaolong semakin dalam. Berhenti di depan Huang Xiaolong, Jiang Teng melirik Lilu yang bersembunyi di belakang Huang Xiaolong dan sudut mulutnya melengkung membentuk seringai kejam. Dia menatap Huang Xiaolong dan berkata, aku mendengar seseorang berkata bahwa kau kembali dan aku tidak menyangka itu benar. Huang Xiaolong, besok adalah kompetisi kelas dan kali ini, aku akan membuatmu merasa menyesal selamanya. Pada titik ini, dia menunjuk Lilu dan mengucapkan kata-kata itu, satu persatu, pada kompetisi kelas besok, aku ingin melihat apakah kau bisa menyelamatkannya seperti terakhir kali. Saat Jiang Teng mengatakan hal ini, matanya bersinar dengan keganasan yang membara, dan jelas bagi setiap orang yang hadir seberapa tinggi tingkat permusuhan yang dirasakan Jiang Teng terhadap Huang Xiaolong. Terakhir kali, di tempat inilah Huang Xiaolong mengalahkannya di mata publik, mengubahnya dari jenius paling berbakat di akademi dalam 100 tahun menjadi bahan tertawaan akademi. Peristiwa itu menyebar ke seluruh kota kerajaan dan dianggap seperti gosip menarik di meja makan. 5 bulan terakhir ini, dia hidup di bawah tatapan mengejek dan diejek setiap hari dan dia membenci Huang Xiaolong karenanya. Kebenciannya menyebar ke semua orang dan segala hal yang berhubungan dengan Huang Xiaolong. Setiap hari selama 5 bulan terakhir ini dia berlatih seperti orang gila semuanya demi mengalahkan Huang Xiaolong di depan akademi dalam kompetisi kelas, untuk menghancurkan Huang Xiaolong dengan kejam. Melihat wajah Jiang Teng yang penuh kebencian, seolah-olah dia JT ingin menelannya, HXL hidup-hidup, Huang Xiaolong bersikap acuh tak acuh seperti biasa, besok. Tidak perlu menunggu sampai besok, panggil roh bela diri, kucing sakitmu sekarang. Semangat bela diri, kucing sakit. Para antek di belakang Jiang Teng tampak menantikan pertunjukan yang bagus. Ucapan Huang Xiaolong membuat Jiang Teng memerah karena marah dan cahaya tajam dan kejam melintas di matanya, bagus. Huang Xiaolong, karena kamu memintanya, maka tidak perlu menunggu sampai besok aku akan melumpuhkanmu sekarang. Setelah dia selesai mengatakan itu, cahaya ki pertempurannya yang menyilaukan keluar dari tubuhnya dan roh bela dirinya, harimau cerah suci, muncul. Aura energi Jiang Teng meningkat secara eksponensial, pertama Orde keempat, kemudian pertengahan Orde keempat hingga akhir, lalu mencapai puncaknya di akhir Orde keempat. Tiba-tiba, auranya melonjak lagi dan mencapai Orde kelima. Tingkat kelima, bukankah Jiang Teng sudah berada di puncak tingkat keempat? Astaga, dia benar-benar berhasil mencapai tingkat kelima. Ini terlalu mengerikan, bahkan belum setengah tahun berlalu, dan dia sudah melewati Orde keempat dan naik ke Orde kelima. Semua orang yang hadir terkejut, termasuk Lilu.
Rumor yang beredar di akademi mengatakan Jiang Teng telah maju ke puncak akhir Orde keempat, namun, tidak seorang pun tahu bahwa Jiang Teng benar-benar mencapai Orde kelima. Tubuh Jiang Teng meledak dengan dahsyat, mendengar desahan dan bisikan kaget di sekelilingnya, hatinya membuncah karena bangga. Untuk kompetisi akhir tahun, untuk mengejutkan seluruh akademi, dia yang telah mencapai puncak Ordo keempat akhir berusaha sekuat tenaga dan menelan ramuan berharga yang telah disimpan keluarganya selama lebih dari 100 tahun, dan dengan paksa menerobos ke Ordo kelima. Huang Xiaolong, apakah kau terkejut bahwa aku sekarang sudah menjadi Ordo kelima? Jiang Teng menatap Huang Xiaolong dan mencibir, aku tidak percaya kau bisa mencapai levelku. Secara normal, bahkan jika Huang Xiaolong memiliki semangat bela diri tingkat 11 seperti miliknya, mustahil baginya untuk memiliki prestasi yang sama. Dari sudut pandang Jiang Teng, kecuali Huang Xiaolong meminum ramuan berharga seperti yang dia lakukan, paling-paling Huang Xiaolong hanya akan berada di puncak akhir Orde keempat. Akan tetapi kemungkinan itu hampir nihil. Kekejaman terpancar di mata Jiang Teng, terakhir kali, kau memberiku 15 telapak tangan. Kali ini, aku akan membalasmu 30 telapak tangan, 100 telapak tangan. Ketika Jiang Teng selesai mengatakan itu, dia tiba-tiba melompat keluar dan tinjunya menghantam Huang Xiaolong. Serangan ini mengandung semua kebencian yang telah dia pendam selama 5 bulan terakhir. Telapak api harimau. Raja harimau muncul kembali. Jejak kaki harimau yang besar menembus angkasa. Tak terlihat, di sudut yang agak jauh, berdiri Xiong Chu dan Sun Sang. Keduanya terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Jiang Teng, jelas, mereka berdua tidak menyangka Jiang Teng telah naik ke Orde kelima dalam waktu yang begitu singkat. Sebenarnya, mereka telah tiba di alun-alun lebih awal, dan telah melihat semua yang terjadi sejak awal, tetapi tidak ada yang berniat untuk ikut campur. Xiong Chu menghela napas, merasa terhibur, Jiang Teng benar-benar tidak mengecewakan kita. Hanya dalam waktu 5 bulan, dia telah sampai sejauh ini. Awalnya, kupikir Huang Xiaolong akan mengamankan tempat pertama dalam kompetisi kelas, tetapi sekarang, tampaknya tidak demikian. Mata Sun Zhang menatap dalam-dalam dan berkata, aku sangat penasaran dengan semangat bela diri Huang Xiaolong dan kali ini, dengan kekuatan Jiang Teng tingkat kelima, dia mungkin bisa memaksa Huang Xiaolong untuk memanggil semangat bela dirinya. Kepala sekolah, menurutmu siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang? Xiong Chu bertanya karena penasaran. Suara Sun Zhang terdengar dalam dan muram, seharusnya seri. Huang Xiaolong berdiri di tempat yang sama sambil memperhatikan jejak kaki ganas yang mengincarnya, ekspresinya dingin, tetapi dia tidak banyak bergerak. Satu telapak tangan menekan kekosongan dan telapak tangan ethereal sudah menyerang ke arah telapak tangan api harimau. Jiang Teng, yang berada di udara saat melancarkan serangan itu, merasakan gelombang kekuatan yang dahsyat dan tak tertahankan ke arahnya bagai ombak yang dahsyat. Hong, sebuah suara keras terdengar dan Jiang Teng seperti kerikil kecil yang menghantam ombak besar, tubuhnya bergetar dan terlempar dengan panik akibat benturan tersebut. Memanfaatkan waktu yang dibutuhkan tubuh Jiang Teng untuk menyentuh tanah, tubuh Huang Xiaolong melesat dan muncul kembali tepat di bawah Jiang Teng. Mata dinginnya berkedip saat telapak tangan lainnya menghantam tubuh yang jatuh itu. Berhenti. Baik Sun Zhang maupun Xiong Chu berteriak bersamaan, dua siluet melesat maju dengan kecepatan tinggi, tetapi masih terlambat. Satu lagi telapak tangan Huang Xiaolong mengenai dada Jiang Teng. Dan dengan suara ledakan yang teredam, Jiang Teng jatuh ke tanah dari udara. Getaran menjalar di tanah persegi saat retakan berbentuk laba-laba menyebar dari tempat Jiang Teng mendarat. Seperti seekor anjing mati, Jiang Teng tergeletak di tanah, anggota tubuhnya berkedut dan mulutnya yang terbuka mengeluarkan suara erangan pelan. Dua orang turun dari udara, Sun Zhang dan Xiong Chu akhirnya tiba, dan ketika mereka melihat Jiang Teng terbaring seperti anjing mati, ekspresi mereka menjadi pucat. Bergegas menuju Jiang Teng, keduanya dengan cepat mengalirkan ki pertempuran mereka, mentransfernya ke tubuh Jiang Teng untuk menyelamatkannya, seperti terakhir kali. Para antek yang datang bersama Jiang Teng dan pejalan kaki sangat ketakutan oleh Huang Xiaolong. Beberapa pelajar yang berhubungan baik dengan Jiang Teng lari ketakutan, tidak berani tinggal lebih lama di alun-alun. Setelah menghantam Jiang Teng ke tanah dengan satu telapak tangan, Huang Xiaolong mendarat dan menatap dingin ke arah lawannya. Kali ini, dia bertindak keras, karena dia ingin lawannya benar-benar memahami celah yang ada di antara mereka. Jika tidak, lawannya akan selalu menemukan kesempatan untuk bersikap sombong di depannya di masa mendatang. Bab 67, kompetisi tahunan akademi dimulai. Di sampingnya, Lilu tampak linglung, terpaku di tempatnya. Pandangannya jatuh pada tubuh yang gemetar karena dihantam Huang Xiaolong ke tanah dan dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Huang Xiaolong ternyata sangat kuat. Dalam 5 bulan terakhir, dia telah berlatih dengan tekun dan berpikir bahwa dia mungkin telah mempersempit jarak antara dirinya dan Huang Xiaolong. Namun, dia tidak membayangkan jarak itu akan mencapai tingkat seperti itu. Pada saat ini, Sun Zhang dan Xiong Chu berhenti mengalirkan ki pertempuran ke tubuh Jiang Teng dan bangkit sambil menyeka keringat di dahi mereka. Untungnya, mereka bertindak cepat jika Huang Xiaolong memberi Jiang Teng selusin telapak tangan terus-menerus seperti terakhir kali. Tidak diragukan lagi, Jiang Teng akan benar-benar terbuang dan lumpuh. Keduanya tersenyum pahit. Awalnya mereka mengira pertarungan akan berakhir seri, tetapi sekali lagi, hasilnya sama seperti terakhir kali. Menghadapi Huang Xiaolong, Jiang Teng kalah hanya dalam satu gerakan. Dan dia kalah telak. Sun Zhang dan Xiong Chu memasang ekspresi rumit saat menghadapi Huang Xiaolong. Kejutan yang diberikan makhluk kecil ini agak terlalu besar, tetapi semuanya baik-baik saja. Toleransi hati mereka cukup kuat untuk menerimanya. Xiaolong, tindakanmu terhadap makhluk kecil ini terlalu berat setiap saat, komentar Sun Zhang sambil tersenyum pada Huang Xiaolong. Menoleh ke arah Sun Zhang, ekspresi Huang Xiaolong menyatakan, aku tidak peduli, dan berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali.
Dia berbalik dan langsung pergi setelah mengucapkan kalimat itu. Mulut Sun Zhang dan Xiong Chu terbuka dan tertutup, ingin mengatakan sesuatu kepada Huang Xiaolong. Pada akhirnya, tidak ada kata yang keluar dan mereka hanya bisa menyaksikan Huang Xiaolong membawa Li Lu pergi dengan mata terbelalak. Setelah kedua sosok kecil itu menghilang, Sun Zhang dan Xiong Chu bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Ketika bayangan Huang Xiaolong menghilang dari alun-alun akademi, di sudut yang jauh, Xiong Meiki perlahan berjalan keluar menuju cahaya dengan ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat ke arah Huang Xiaolong pergi. Sama seperti Sun Zhang dan Xiong Chu, Xiong Meiki berada di alun-alun akademi sejak awal dan melihat segalanya. Setelah meninggalkan akademi, Huang Xiaolong dan Li Lu pergi ke rumah Tianxuan. Dalam perjalanan, Li Lu akhirnya pulih dari keterkejutannya dan mulai mengobrol dengan Huang Xiaolong, bergosip tentang kejadian menarik selama 5 bulan terakhir di akademi. Melihat Li Lu yang cerewet dan ceria, dia tersenyum. Dia suka melihat lesung pipit di wajah Li Lu saat dia tersenyum. Tuan muda, Anda telah kembali. Ketika Huang Xiaolong dan Li Lu tiba di rumah Tianxuan, Fei Hou hendak keluar ketika dia melihat Huang Xiaolong. Dengan gembira, Fei Hou bergegas menghampiri dan menyambutnya. Huang Xiaolong melangkah maju dan menepuk bahu Fei Hou, sambil berkata, "Ya, aku kembali. Mari kita masuk dan bicara dulu." Memasuki aula utama, ketiga orang itu duduk. Setelah duduk, Huang Xiaolong bertanya tentang perkembangan angkatan bersenjata Istana Tianxuan dan Fei Hou menjawab satu persatu. Fei Hou menjelaskan bahwa dia pergi ke pasar budak beberapa kali dan membeli beberapa budak baru, jadi sekarang, termasuk Bisman Boli dan yang lainnya, ada total 68 budak di Istana Tianxuan. Setelah menjalani pelatihannya, semua budak telah memperoleh tingkat dasar tertentu dalam tinju lohan yang diberikan oleh Huang Xiaolong. Ketika Fei Hou membawa budak-budak ini kembali, masing-masing dari mereka memiliki dasar ki pertempuran di dalam diri mereka, dan setelah 5 bulan pelatihannya, mereka sudah dapat menggunakan tinju lohan melawan musuh. Yang terlemah setara dengan prajurit Orde ke-5, dan yang terkuat di antara mereka adalah Bisman Boli yang dapat bertarung melawan prajurit Orde ke-6. Mendengarkan jawaban Fei Hou, Huang Xiaolong mengangguk puas melihat kecepatan kemajuannya. Pada saat ini, Fei Hou ragu sejenak sebelum melanjutkan, "Tuan muda, besok adalah kompetisi kelas akademi Anda. Saya menemukan bahwa tahun pertama terkuat di babak ini bernama Lu Kai. Dan Lu Kai ini sudah berada di puncak Ordo ke-6 akhir tahun lalu dan dia mungkin telah melangkah ke Ordo ke-7 sekarang." Lu Kai, alis Huang Xiaolong berkerut, Orde ke-7. Di bawah Ordo ke-10, ada 2 hambatan, satu adalah Ordo ke-4 dan yang lainnya adalah Ordo ke-7. Begitu seseorang naik ke Ordo ke-7, peningkatan kekuatan eksponensial tak terbayangkan, jelas bukan apa yang dapat disaingi oleh Ordo ke-6 akhir. Jika Lu Kai itu benar-benar berhasil menembus tingkat ke-7, kompetisi kelas tahun pertama besok pasti akan agak merepotkan. Benar sekali, Xiaolong, aku sering mendengar guru kita, Xiong Meiki, menyebutnya. 3 tahun lalu, dia adalah seorang Ordo ke-6 akhir, dan dia selalu meraih juara pertama di kompetisi tahun pertama akademi kita selama 3 tahun terakhir. Dia tidak pernah kalah sekalipun, lagi pula, dia adalah pangeran kerajaan Luotong kita. Li Lu menambahkan setelah Fei Hou. Oh, pangeran kerajaan Luotong. Huang Xiaolong sedikit terkejut mendengar informasi itu. Baik, Tuan muda, Fei Hou berkata, Raja Kerajaan Luotong, Lu Ze, sangat memperhatikan putra ini, dan aku juga mendengar bahwa Raja akan menghadiri pertandingan akademi besok. Raja Lu Ze akan datang untuk menonton pertandingan. Sekali lagi, Huang Xiaolong terkejut, sepertinya penguasa Kerajaan Luotong sangat mementingkan putra ini. Lagi pula, Lu Kai ini ada hubungannya dengan Tuan muda. Fei Hou melanjutkan penjelasannya, apakah Tuan muda ingat taruhan antara Tuan muda dan Zhong Yuan 5 bulan lalu? Jika Tuan muda mendapat juara pertama dalam kompetisi tahun pertama, kepala sekolah akan mengeluarkannya dari akademi. Lu Kai adalah putra Zhong Wangfei. Putra Zhong Wangfei. Kali ini, Huang Xiaolong benar-benar terkejut. Zhong Wangfei adalah kakak perempuan Zhong Yuan. Ini berarti Lu Kai adalah keponakan Zhong Yuan dan Zhong Yuan adalah paman Lu Kai. Lu Kai, Huang Xiaolong mengulang nama itu sekali di dalam hatinya. Ordo ke-7 ya, sepertinya kompetisi tahun pertama besok akan sedikit lebih berarti. Tuan muda, sebenarnya, tidak masalah bahkan jika Anda tidak dapat mengambil tempat pertama dalam kompetisi tahun pertama. Tuan muda masih sangat muda, baru berusia 10 tahun, sedangkan Lu Kai sudah berusia 19 tahun. Melihat Huang Xiaolong berpikir keras, Fei Hou berasumsi Huang Xiaolong khawatir tentang kompetisi besok, jadi dia mengucapkan beberapa kata penghiburan. Bakat Sovereign dapat digambarkan sebagai mengerikan dan kuat dibandingkan dengan orang lain seusianya, tetapi menurut Fei Hou, masih terlalu sulit baginya untuk menang melawan prajurit Ordo ke-7. Mendengar perkataan Fei Hou, Huang Xiaolong tertawa kecil, melambaikan tangannya dan mengganti topik pembicaraan. Dia bertanya pada Fei Hou tentang kemajuannya dalam Liquid Thunder Arts. Dan Fei Hou menjawab dengan jujur. Oh benar, aku punya sesuatu untuk kalian berdua. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong teringat sesuatu dan mengeluarkan 10 buah sikas. Ini buah sikas. Fei Hou menatap buah sikas di telapak tangan Huang Xiaolong dengan mata terbelalak, berseru kaget. Ketika Li Lu mendengar apa yang dikatakan Fei Hou, matanya pun terbelalak kaget. Ya, ini adalah buah sikas. Huang Xiaolong tersenyum dan berkata, si kecil menemukannya saat kita berlatih di hutan bulan perak. Pada saat ini, monyet ungu kecil, yang duduk di sebelahnya, mencicit dengan bangga, kedua tangan mungilnya memberi isyarat. Dia jelas sedang pamer di depan Fei Hou dan Li Lu. Tindakan lucu monyet ungu kecil itu membuat 3 orang di aula tertawa terbahak-bahak. Namun, menemukan buah sikas ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan.
Huang Xiaolong membagi buah-buahan itu dan memberikan masing-masing 5 buah kepada Fei Hou dan Li Lu. Beberapa saat kemudian, Fei Hou dan Li Lu meninggalkan aula utama. Huang Xiaolong juga pergi ke halamannya untuk berlatih cakar setan Asura. Tidak lama kemudian, Marsekal Haotian mendapat pesan bahwa penguasa telah kembali dari hutan bulan perak dan segera pergi ke istana Tianxuan dari istana Marsekal. Marsekal Haotian juga menyebut Lukai kepada Huang Xiaolong dengan nada khawatir. Sepertinya bukan hanya guru-guru dan murid-murid akademi, bahkan Fei Hou dan Haotian, tidak percaya aku bisa mendapatkan tempat pertama, pikir Huang Xiaolong dalam hati. Malam perlahan turun, cahaya bulan bersinar terang di atas daratan. Huang Xiaolong duduk bersila di atas ranjang giok dingin saat roh bela diri naga kembar dengan rakus melahap energi spiritual dunia bawah. Suatu malam berlalu dengan damai begitu saja. Digantikan dengan sinar matahari yang hangat, hari acara tahunan Cosmic Star Academy, hari kompetisi kelas dan tahunan akhirnya tiba. Bab 68, Raja Lu Ze. Pada hari kompetisi, cuaca cerah dan Huang Xiaolong keluar dari kamarnya dan melihat Fei Hou menunggunya dengan hormat di halaman. Ketika Huang Xiaolong, Fei Hou, Wang Ning, dan 3 pengawal istana Marsekal tiba di alun-alun akademi, lautan manusia sudah berkumpul di halaman akademi. Karena hari ini merupakan hari perlombaan kelas dan tahunan akademi, maka pihak akademi secara khusus memperbolehkan setiap siswa membawa keluarga atau pembantunya untuk masuk ke akademi dan menyaksikan perlombaan tersebut. Tentu saja, setiap siswa hanya dapat membawa maksimal 5 orang. Sesampainya di halaman akademi, Huang Xiaolong dan kelompoknya yang beranggotakan 6 orang langsung menuju ke Aula Suci. Aula Suci Akademi beberapa kali lebih besar dari alun-alun depan, bahkan jika puluhan ribu orang berdesakan di dalam, tidak akan terasa sesak sama sekali. Itu Huang Xiaolong. Dia murid baru angkatan ini, Huang Xiaolong. Kudengar Jiang Teng sudah menembus orde kelima tapi hampir dihabisi olehnya kemarin. Ketika kerumunan melihat Huang Xiaolong melangkah ke Aula Suci, kegaduhan pun terjadi di antara orang-orang di sekitarnya. Huang Xiaolong, meskipun murid baru, sudah terkenal di seluruh akademi, bahkan murid-murid dan guru-guru yang lebih tua pun mengenalinya. Mengabaikan diskusi berbisik di sekelilingnya, Xiaolong datang ke sudut aula dan berdiri bersama Fei Hou dan keempat pengawal. Xiaolong, pada saat ini, sebuah suara yang menyenangkan dan mengejutkan terdengar. Huang Xiaolong menoleh dan melihat Li Lu yang gembira berlari ke arahnya. Huang Xiaolong tersenyum pada Li Lu. Kudengar kali ini, bukan hanya raja yang datang menonton kompetisi, Marsekal Haotian juga datang. Marsekal Haotian juga datang. Rumor yang beredar adalah, monster super abnormal Huang Xiaolong adalah anak haram Marsekal Haotian, tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Sekali lagi, khalayak bersorak mendengar berita ini. Mendengarkan kata-kata orang-orang ini di telinganya, Huang Xiaolong tidak dapat menahan senyum getir. Tiba-tiba, Huang Xiaolong merasakan tatapan dingin dan menusuk di tubuhnya, berbalik ke arah sumber tatapan itu, Huang Xiaolong melihat Zhong Yuan berdiri di tengah sekelompok orang. Di depan Zhong Yuan berdiri seorang pemuda bertubuh tegap berusia sekitar 18 hingga 19 tahun, dikelilingi oleh sekelompok siswa yang menyanjung dari kedua jenis kelamin. Dari penampilannya, pemuda ini seharusnya adalah pangeran kerajaan Luotong, Lukai. Selain itu, dia adalah siswa tahun pertama yang terkuat menurut semua orang. Pada titik ini, Lukai merasakan tatapan Huang Xiaolong dan 2 pasang mata bertemu di udara. Dia adalah Huang Xiaolong. Mulut Lukai terbuka dan bertanya entah kepada siapa. Ya, dia adalah Huang Xiaolong. Zhong Yuan melangkah maju dan segera menjawab. Lukao mengangguk, ekspresinya tetap sama sepanjang waktu, sama sekali tidak terganggu. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang berkumpul di Aula Suci semakin banyak, dan beberapa saat kemudian, dari luar kuil suci terdengar suara nyaring yang mengumumkan, Raja, Marsekal, dan Kepala Sekolah telah tiba. Raja Lu Ze, Marsekal Haotian, dan Kepala Sekolah Cosmic Star Academy, Sun Zhang, tiba bersama. Seketika, Huang Xiaolong dan semua orang di aula menoleh untuk melihat pintu masuk. Di pintu masuk, seorang pria parubaya mengenakan jubah naga kuning muda berjalan anggun dan melangkah ke aula suci di bawah perlindungan sekelompok pengawal. Tidak diragukan lagi, pria parubaya itu adalah Raja Kerajaan Luotong, Lu Ze, dan setengah langkah di belakangnya adalah Marsekal Haotian, dan Kepala Sekolah Akademi Bintang Kosmik, Sun Zhang. Dengan kedatangan Raja Lu Ze, orang banyak segera memberi hormat, dan orang banyak mulai riuh berceloteh di aula suci. Haha, semuanya berdiri. Raja Lu Ze melangkah ke panggung utama yang telah dipersiapkan khusus untuk menyambut tamu kehormatan dan duduk di kursi utama. Marsekal Haotian dan Kepala Sekolah Sun Zhang duduk di setiap sisi di samping Raja. Setelah 3 orang, terbesar, duduk, para bangsawan lainnya mengikuti dan duduk. Tidak lama setelah semua orang duduk, Sun Zhang berdiri dan menyampaikan pidato singkat tentang kompetisi dan hadiahnya. Saat menyebutkan hadiah, Sun Zhang meninggikan suaranya, selain hadiah biasa, Raja cukup murah hati untuk menambahkan 1 juta koin emas dan 1 set teknik kultivasi tingkat bumi awal untuk semua pemenang pertama kategori tahun ini. 1 juta koin emas, teknik kultivasi tingkat bumi awal. Kerumunan itu menjadi gempar, mata mereka panas karena hasrat yang membara. Bahkan Huang Xiaolong pun terkejut. 1 juta koin emas bukanlah uang receh, dan bahkan digabungkan dengan teknik kultivasi tingkat bumi awal. Di kerajaan Luotong, ini bukanlah sesuatu yang dapat dibeli bahkan dengan koin emas. Mata Xiaolong menyipit. Jika dia mengambil tempat pertama di tahun pertama, selain hadiah, masih ada keterampilan bertarung tingkat bumi yang dijanjikan Sun Zhang kepadanya. Lalu, apakah dia akan mendapatkan 1 teknik kultivasi tingkat bumi dan 1 keterampilan bertarung? Teknik kultivasi tingkat bumi dan keterampilan bertarung tidak berguna baginya. Namun,
Itu bisa diwariskan kepada orang tuanya dan adik laki-laki serta perempuannya. Meskipun demikian, mempelajari keterampilan bertarung tambahan merupakan suatu keuntungan. Kalau begitu, mari kita mulai kompetisinya. Sun Zhang melirik ke arah kerumunan dan akhirnya menyatakan. Setelah Sun Zhang menyelesaikan pengumumannya, aula menjadi hening sejenak, dan kemudian kompetisi kelas dimulai. Cosmic Star Academy memiliki total 3 tahun kelas, jadi kompetisi diadakan di 3 tempat berbeda. Namun, hanya pemenang dari masing-masing kelas yang berhak mengikuti lomba kategori tahun tersebut. Jadi, setiap kelas dari setiap tahun harus ikut serta. Kelas tahun pertama memiliki jumlah kelas terbanyak, totalnya 14 kelas dan Xiaolong berada di kelas terakhir, kelas ke-14. Dalam kompetisi tingkat kelas, tidak semua siswa kelas akan bertanding. Sebagai gantinya, guru kelas akan menominasikan 2 orang terkuat untuk bertanding, dan pemenangnya dianggap sebagai nomor 1. Tentu saja, jika ada yang tidak setuju dengan ini, mereka juga dapat menantang pemenangnya. Di kelas 14 tahun pertama, tidak dapat disangkal, 2 orang terkuat adalah Huang Xiaolong dan Jiang Teng. Namun, kemarin Jiang Teng hampir lumpuh oleh Huang Xiaolong, dari luka-lukanya, tanpa istirahat 10 hari hingga setengah bulan, akan sulit bagi Jiang Teng untuk bangun dari tempat tidur. Jadi, tanpa pilihan lain, Xiong Meiki hanya bisa mencalonkan Huang Xiaolong dan siswa lain bernama Chen Tong. Namun, murid bernama Chen Tong ini baru saja naik ke tingkat keempat. Begitu Chen Tong melangkah ke panggung, dia langsung menyerah. Hasil ini mengejutkan semua orang hingga tak bisa berkata-kata, tetapi tidak ada yang merasa terkejut. Bahkan Jiang Teng yang memiliki jiwa bela diri tingkat 11 dan berhasil naik ke tingkat kelima hampir dihabisi oleh Huang Xiaolong, belum lagi Chen Tong yang baru saja naik ke tingkat keempat. Pengakuan Chen Tong dianggap sebagai langkah cerdas dari pihaknya, yang menyadari keterbatasan dirinya. Dengan tindakan Chen Tong, tidak ada seorang pun di kelas 14 yang berani menantang Huang Xiaolong. Jadi, secara otomatis, ia menjadi pemenang kelas tanpa bergerak sedikitpun. Ketika Xiong Meiki mengumumkan kemenangan Huang Xiaolong, wajahnya penuh dengan emosi yang kompleks saat dia melihat Huang Xiaolong berdiri di atas panggung. Sementara pemenang kelas 14 sudah diumumkan, 13 kelas lainnya masih dalam proses. Karena itu, ketika Xiong Meiki membuat pengumuman, semua orang berseru kaget. Di panggung tamu kehormatan, Raja Luze juga memperhatikan situasi di sekitar panggung kelas 14, sambil memperhatikan Huang Xiaolong, Raja Luze berkata kepada Marsekal Hao Tian, dia adalah Huang Xiaolong. Seorang pahlawan muda yang sedang naik daun. Hao Tian, selama masa kita, ketika kita berusia sekitar 10 tahun, kita hanyalah seorang prajurit Ordo keempat, kan? Marsekal Hao Tian tertawa dan berkata, memang begitu, Raja. Luze mengangguk dan melihat ke arah lain di mana putranya, Lu Kai, berada. Matanya menunjukkan cinta yang manja dan dia tersenyum. Kudengar ada yang mengatakan Huang Xiaolong bertaruh dengan Zhong Yuan, ingin mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi tahun ini. Nanti, mungkin dia akan melawan KR. Meskipun Luze berbicara dengan cara seperti itu, sikapnya santai tampaknya, dia tidak percaya Huang Xiaolong adalah saingan putranya untuk memperebutkan tempat pertama. Setelah kompetisi kelas, para kontestan untuk kompetisi tahun ini akan mengundi untuk menentukan lawan mereka berikutnya. Satu demi satu, hingga akhir, pemenang kategori tahun ini akan keluar dan menurut pendapat Luze, Huang Xiaolong akan tersingkir di tengah jalan, tidak memiliki kesempatan untuk bermain melawan putranya. Melihat senyum Raja Luze, Marsekal Hao Tian sudah mengetahui apa yang dipikirkannya. Sambil tersenyum, Marsekal Hao Tian tidak mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, ke-14 kelas dari kategori tahun pertama telah ditentukan dengan pemenang perwakilannya. Kemudian, acara berikutnya adalah pertarungan untuk juara tahun pertama. Bab 69, tidak harus. Sekarang, para pemenang lomba kelas, silakan maju dan mengambil tongkat. Wakil Kepala Sekolah Xiongchu mengumumkan dari atas panggung. Huang Xiaolong, Lu Kai, dan 12 orang lainnya berjalan mendekat untuk mengambil tongkat. Huang Xiaolong mengambil tongkat yang bernomor 4. Nomor 4, lawan Huang Xiaolong adalah pemenang dari kelas 4, seorang siswa bernama Yang Mingwei. Yang Mingwei berusia 17 tahun dan masuk akademi 8 tahun lebih awal dari Huang Xiaolong. Selama 8 tahun itu, ia telah mencapai orde ke-6 akhir. Ordo ke-6 akhir, wajah Lilu menjadi sedikit pucat saat dia melihat Xiaolong benar-benar menggambar tongkat dengan angka 4. Xiaolong, kenapa kamu tidak merasa khawatir? Lilu tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa. Huang Xiaolong tersenyum pada Lilu, dia tahu apa yang ingin dikatakan Lilu, tetapi tidak bisa mengungkapkannya. Saat menaiki panggung, Huang Xiaolong dan Yang Mingwei saling berhadapan. Yang Mingwei memiliki kulit yang sangat cerah dan fitur wajah yang dianggap tampan, menatap Huang Xiaolong, dia tertawa dan berkata, Huang Xiaolong kan? Aku tidak menyangka lawan pertamaku adalah kamu. Aku dengar kemarin kamu mengalahkan Jiang Teng yang menerobos orde kelima, dan hampir melukainya hingga lumpuh. Namun, kamu saat ini masih bukan lawanku, lebih baik kamu menyerah dengan sukarela. Benarkah? Huang Xiaolong tidak terpengaruh oleh kata-kata itu, dia tahu bahwa Yang Mingwei tidak bermaksud mengejeknya, dia mengucapkan kata-kata itu karena kebaikan, untuk membujuknya menyerah. Lakukan gerakanmu. Huang Xiaolong menatap lawannya dan akhirnya berbicara. Yang Mingwei tertegun sejenak mendengar kata-kata Huang Xiaolong dan menggelengkan kepalanya, karena hatimu tidak mau menyerah, maka sebaiknya kau berhati-hati. Cahaya terang dan menyilaukan keluar dari seluruh tubuhnya setelah dia selesai berbicara. Dengan sekejap, Yang Mingwei sudah berdiri di depan Huang Xiaolong dan tinjunya langsung menghantam dada Huang Xiaolong. Melihat ini, Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan mengulurkan gerakan tinju lohan. Hong, terdengar saat Yang Mingwei bergetar dan mundur beberapa langkah, sebelum berhasil menenangkan diri.
Kerumunan orang menjadi linglung. Kau, seorang ordo ke-6. Bagaimana ini mungkin? Yang Mingwei merasa sulit untuk menerimanya saat ia menatap Huang Xiaolong. Mengguncang lengan kanan yang baru saja beradu dengan tinju Huang Xiaolong, lengannya masih gemetar dan mati rasa. Setelah semua orang pulih, mereka menghirup udara dingin dan kegilaan melanda kerumunan. Huang Xiaolong ini, dia sebenarnya sudah mencapai tingkat ke-6. Berapa umurnya? Bahkan Yang Mingwei pun terdorong mundur. Monster macam apa ini? Ini terlalu mengerikan. Bahkan di panggung utama, mata Raja Lu Ze, kepala sekolah Sun Zhang, wakil kepala sekolah Xiong Chu, dan yang lainnya hampir menonjol keluar. Tidak dapat dipercaya, terutama Sun Zhang dan Xiong Chu sangat terkejut, terlihat sangat dramatis dan lucu. Kemarin di alun-alun depan, Sun Zhang dan Xiong Chu sangat terkejut ketika Huang Xiaolong mengalahkan Jiang Teng di depan mata mereka. Mereka mengira Huang Xiaolong mungkin seorang pendekar tingkat kelima akhir, atau paling-paling seorang pendekar tingkat kelima akhir, tetapi sekarang, bahkan seorang pendekar tingkat ke-6, Yang Mingwei, berhasil dipukul mundur oleh Huang Xiaolong. Hal macam apa ini? Setelah perasaan kaget itu berlalu, tubuh Sun Zhang dan Xiong Chu bergetar karena kegembiraan. Dalam hati mereka, mereka harus menahan dorongan untuk bergegas ke arah Huang Xiaolong dan memeluknya. Sementara semua orang di luar panggung terkejut, Huang Xiaolong menatap Yang Mingwei, berkata, gunakan semua kekuatanmu. Huang Xiaolong tahu Yang Mingwei menahan serangan pertama. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melawan Yang Mingwei semudah itu. Yang Mingwei menatap Huang Xiaolong, penghinaan sebelumnya menghilang sepenuhnya dan digantikan dengan ekspresi muram. Satu serangan tadi membuatnya terbangun dan Huang Xiaolong cukup memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Baiklah, aku tarik kembali kata-kataku. Yang Mingwei berkata, kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Huang Xiaolong, aku akan menggunakan semua kekuatan dan kemampuanku untuk melawanmu, dan aku juga berharap kamu akan melakukan hal yang sama dalam pertarungan ini. Setelah menyelesaikan pernyataannya, cahaya yang lebih terang dan lebih menyilaukan keluar dari tubuhnya dibandingkan dengan yang pertama kali. Di belakangnya, siluet seorang pria muncul, seorang pria raksasa mengenakan baju perang duduk dalam posisi lotus. Inilah semangat bela diri Yang Mingwei. Seorang pria. Lebih tepatnya, itu adalah ras kuno. Semangat bela diri Yang Mingwei adalah sejenis semangat bela diri ras kuno, suku Raja Cerah yang tak tergoyahkan. Menurut legenda, pada zaman dahulu kala, klan Dewa Kuno menelantarkan banyak ras lain yang masih hidup dan ras Raja Cerah yang tak tergoyahkan adalah salah satunya. Itu adalah roh bela diri jenis ras, dan secara umum, roh bela diri jenis ras dianggap sebagai roh bela diri tingkat tinggi. Faktanya, roh bela diri Raja Cerah tak tergoyahkan milik Yang Mingwei merupakan roh bela diri 10 tingkat atas. Tetapi jelaslah bahwa siswa juara pertama dari 14 kelas itu memiliki semangat bela diri 10 tingkat teratas, tanpa bakat setingkat itu, meraih juara pertama adalah tugas yang mustahil. Memanggil semangat bela dirinya, sebuah cincin emas muncul di belakang Yang Mingwei dan dengan sekejap, sebuah tinju melesat ke arah Huang Xiaolong. Dengan serangan yang datang itu, tubuh Huang Xiaolong menghilang dan tinjunya dilontarkan, berhadapan langsung dengan tinju lainnya. Ki pertempuran melonjak menyebabkan ruang menjadi terdistorsi. Sekali lagi, Yang Mingwei didorong kembali oleh Huang Xiaolong. Melihat hasil ini, orang banyak terkejut. Orang yang memiliki roh bela diri Raja Cerah yang tak tergoyahkan, setelah memanggilnya, memiliki kekuatan fisik dan pertahanan yang tak terbayangkan, satu tingkat lebih tinggi daripada prajurit tingkat yang sama lainnya. Namun, Huang Xiaolong masih bisa mendorong Yang Mingwei kembali. Apakah ini berarti tubuh fisik Huang Xiaolong lebih kuat daripada Yang Mingwei? Juga, bahkan sekarang, Huang Xiaolong belum memanggil roh bela dirinya. Setelah serangannya membuat Yang Mingwei mundur, tubuh Huang Xiaolong berkelebat lagi, muncul di hadapan Yang Mingwei dan telapak tangannya menghantam dadanya. Cincin emas Raja Cerah yang tak tergoyahkan. Pada saat yang sama telapak tangan Huang Xiaolong menyentuh dada Yang Mingwei, ujung tajam melintas di mata Yang Mingwei saat cincin emas di belakangnya menyelimuti seluruh tubuhnya, berputar tanpa henti untuk menciptakan lingkaran pertahanan. Ketika Huang Xiaolong mengenai lingkaran emas itu, rasanya seperti telapak tangannya menghantam dinding besi. Kau tidak akan bisa menembus lingkaran pertahananku. Yang Mingwei menatap Huang Xiaolong dan berkata, hanya ordo ke-7 dan di atasnya yang bisa menghancurkan cincin emasku. Cincin emas Raja Cerah yang tak tergoyahkan. Ini adalah kemampuan semangat bela diri Yang Mingwei setelah berevolusi dari terobosan tingkat keempat. Dengan menggunakan cincin emas Raja Cerah tak tergoyahkan, hanya musuh dengan ordo ke-7 atau lebih tinggi yang mampu mematahkan pertahanannya. Tidak bisa menembus pertahananmu. Huang Xiaolong bersikap acuh tak acuh seperti biasa. Tidak harus. Kemudian, telapak tangan di dada Yang Mingwei tiba-tiba menekan ke bawah dan energi yang tampaknya lembut meresap ke dalam cincin emas dan ke dalam tubuh Yang Mingwei. Dengan mata terbelalak karena terkejut, Yang Mingwei gemetar dan terhuyung mundur hingga akhir panggung sebelum akhirnya berhenti. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Kerumunan menjadi gempar melihat kejadian ini. Kau, ki pertempuran macam apa itu, yang mampu menembus pertahanan cincin emas Raja Cerah tak tergoyahkan milikku? Yang Mingwei bertanya, merasa sulit untuk mempercayai hal seperti itu bisa terjadi. Inilah hal yang menakutkan dari Ethereal Palm, bahkan melalui tembok, serangan Ethereal Palm masih dapat mencapai sisi lain tembok tanpa masalah. Huang Xiaolong tidak menjawab dan, dalam sekejap, dia sekali lagi muncul di depan Yang Mingwei dan melancarkan serangan telapak tangan kedua. Terkejut, Yang Mingwei terlambat saat dia berpikir untuk menghindar, serangan telapak tangan itu mengenai sasaran dan Yang Mingwei jatuh dari panggung. Yang Mingwei kalah. Mata tertuju pada Yang Mingwei dan penonton tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, kebingungan melanda keempat arah panggung, Yang Mingwei dikalahkan. Selain itu, sepertinya Huang Xiaolong menang dengan mudah tanpa mengerahkan banyak tenaga.
Dia bahkan tidak memanggil semangat bela dirinya. Bab 70, tidak mau menyerah tanpa perkelahian. Yang Mingwei berdiri di bawah panggung untuk waktu yang lama, tidak bergerak. Bahkan keributan di antara kerumunan tidak dapat menarik perhatiannya saat dia menatap kosong ke arah cincin emas raja cerah yang tak tergoyahkan di tubuhnya. Cincin emas yang sangat dia yakini ternyata tidak berguna di hadapan Huang Xiaolong. Sampai detik ini dia masih belum bisa menerima kenyataan itu. Ekspresi Yang Mingwei seperti langit yang gelap dan berawan. Putaran ini, Huang Xiaolong menang. Yang Mingwei tersadar kembali ketika guru yang memimpin mengumumkan hasilnya. Dengan wajah yang rumit, dia menatap Huang Xiaolong dan berkata, saya akui saya kalah kali ini, namun, pada kompetisi tahun depan, saya pasti akan mengalahkanmu. Tahun depan, Huang Xiaolong mengulangi kata-kata itu dengan acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Berdasarkan kecepatan kultivasinya, pada akhir tahun depan, dia mungkin akan berhasil mencapai Ordo ke-7. Dan pada saat itu, dia akan naik ke kelas tahun kedua. Jadi, ketika kompetisi tahun depan diadakan, jika Yang Mingwei tetap berada di kelas tahun pertama, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Huang Xiaolong. Melihat Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, Yang Mingwei salah paham dengan maksudnya, berpikir bahwa Huang Xiaolong merasa terlalu jijik untuk melawannya lagi. Huang Xiaolong, apa maksudmu? Yang Mingwei marah. Huang Xiaolong berbalik dan berjalan turun dari panggung, kita bicara lagi jika kamu berhasil masuk kelas tahun kedua tahun depan. Yang Mingwei tertegun mendengar jawaban itu sambil menatap punggung Huang Xiaolong. Naik ke kelas tahun kedua tahun depan. Kata-kata Huang Xiaolong berarti, kedua mata Yang Mingwei membelalak kaget saat menyadari makna di balik kata-kata itu. Di panggung tamu, Raja Lu Ze sedang memperhatikan Huang Xiaolong dan tertawa kecil, dia berkata kepada Marsekal Hao Tian, tidak menyangka Huang Xiaolong bisa mencapai tingkat kekuatan ini. Benar-benar di luar dugaanku. Ya, yang ini juga merasakan hal yang sama, Marshal Hao Tian tersenyum dan setuju dengan ramah. Dia tahu Sovereign telah menembus Ordo ke-6, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Huang Xiaolong sebelumnya masih mengejutkannya. Awalnya ia berpikir kalaupun sang penguasa berhasil menang, itu akan terjadi setelah pertarungan yang alot dan sengit, namun kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya. Sejujurnya, kemudahan Xiaolong mengalahkan Yang Mingwei juga sedikit mengejutkan Fei Hou. Tidak lama setelah Huang Xiaolong mengalahkan Yang Mingwei, hasil pertempuran dari 7 tahap lainnya dengan pertempuran tahun pertama juga masuk. Karena babak berikutnya diikuti oleh 7 siswa, yang jumlahnya ganjil, salah satu siswa dibebaskan dan berhak langsung mengikuti kompetisi babak berikutnya. Namun, tempat ini tidak ditentukan dengan undian tongkat, melainkan diputuskan oleh wakil kepala sekolah, Xiong Chu. Dan yang dipilih Xiong Chu adalah Lu Kai. Lu Kai dikenal luas oleh para siswa dan guru sebagai orang nomor 1 di akademi tahun pertama, jadi tidak ada yang keberatan dari kerumunan tentang keputusan Xiong Chu. Dan seperti itu, Lu Kai maju ke kompetisi babak berikutnya dengan lancar. Untuk lawan di babak selanjutnya, Huang Xiaolong mengambil tongkat nomor 6. Nomor 6 adalah Hudong dari kelas 6 tahun pertama, dan kekuatannya lebih lemah dibandingkan dengan Yang Mingwei sebelumnya, puncak Ordo ke-6. Dengan demikian, tidak ada ketegangan dalam pertempuran dan adegan yang sama terulang kembali. Huang Xiaolong mengalahkan Hudong dengan mudah. Berdiri di bawah panggung, Lu Kai diam-diam menyaksikan pertarungan Huang Xiaolong dan Hudong, wajahnya tidak menunjukkan apapun yang dipikirkannya. Sebenarnya dia tampak tenang di permukaan, tetapi dalam hatinya, gelombang keterkejutan menghantamnya, sama seperti semua orang yang hadir. Awalnya, pikirannya mirip dengan ayahnya, Huang Xiaolong tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya dan kemungkinan besar akan tersingkir di tengah jalan. Kenyataannya, bahkan Yang Mingwei bukanlah lawan Huang Xiaolong. Jauh di lubuk hatinya, Lu Kai merasa terjerat. Di antara banyak pangeran di kerajaan Luotong, tidak diragukan lagi, dia memiliki bakat tertinggi dari semuanya, dengan demikian, dialah yang paling dicintai oleh ayahnya. Meskipun begitu, bakat yang sangat dibanggakannya hancur berkeping-keping jika dibandingkan dengan Huang Xiaolong. Di sisi lain, Zhong Yuan yang berdiri di belakang Lu Kai, ekspresi wajahnya menjadi kacau menyaksikan Huang Xiaolong mengalahkan Yang Mingwei dan Hudong seolah-olah itu bukan apa-apa. Beberapa saat kemudian, babak kedua kompetisi tahun pertama telah berakhir. Huang Xiaolong dan 2 siswa lainnya berhasil memasuki kompetisi ketiga. Tidak diketahui apakah itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, tetapi tongkat yang ditarik Huang Xiaolong adalah nomor 3, seorang siswa kelas 3 bernama Chen Qiang. Sekali lagi, Huang Xiaolong tidak bertemu dengan Lu Kai. Namun, kekuatan Chen Qiang diakui oleh para murid kelas 1, dan dia adalah murid nomor 2 setelah Lu Kai, murid tingkat akhir Orde ke-6. Seperti Yang Mingwei, Chen Qiang juga memiliki roh bela diri tipe binatang 10 tingkat atas, kera air berlengan panjang. Meskipun Chen Qiang jauh lebih kuat dari Yang Mingwei, ia akhirnya kalah dari Huang Xiaolong seperti lawan-lawan sebelumnya, tanpa melepaskan semangat bela dirinya sekalipun. Melihat Chen Qiang kalah dari Huang Xiaolong, orang-orang di sekitar panggung tercengang. Pada akhirnya, tibalah saatnya di babak final antara Lu Kai dan Huang Xiaolong yang bertarung untuk memperebutkan posisi pertama di antara siswa tahun pertama. Tidak seorang pun menyangka akan seperti ini, Huang Xiaolong lah yang akan menjadi pesaing Lu Kai untuk merebut gelar. Sebelum hari ini, para siswa baru dan lama telah membicarakan hal ini, dan semua orang sepakat pada saat itu bahwa Chen Qiang akan naik ke panggung melawan Lu Kai. Tetapi sekarang, murid baru itu, Huang Xiaolong, berdiri di sana. 2 orang berdiri di atas panggung, saling mengamati. Keduanya diam dan tidak berbicara. Di bawah panggung, siluet-siluet tampak tegang saat keheningan memenuhi tempat itu. Lilu menatap tajam ke arah Huang Xiaolong dan Lu Kai yang berada di atas panggung, kedua tangan kecilnya mengepal dengan gugup, lapisan keringat tipis membasahi telapak tangannya.
Kau mengejutkanku. Akhirnya, Lu Kei berbicara dan memecah keheningan yang pekat. Tapi, kau harus sadar kau tidak akan bisa mengalahkanku. Menyerahlah dan menyerah saja. Mendengar perkataan Lu Kei, Huang Xiaolong dengan tenang membalas, baru saja, Yang Mingwei mengatakan hal yang sama kepadaku. Pada akhirnya, Yang Mingwei kalah telak. Lu Kei mendengar makna tersembunyi dari kata-kata Huang Xiaolong dan tidak marah, sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, namun, aku bukan Yang Mingwei. Dan ki pertempurannya meledak dengan kekuatan penuh, tanpa menahan diri. Energi yang lebih kuat dari Yang Mingwei dan Chen Qiang keluar dari tubuh Lu Kei. Ordo ke-7. Pangeran Lu Kei benar-benar berhasil menembus Ordo ke-7. Berdasarkan kekuatan Pangeran Lu Kei, tempat pertama kompetisi tahun pertama sudah ada di tangannya. Bagaimana Huang Xiaolong bisa menang melawan Pangeran Lu Kei dalam situasi ini? Jika aku yang melihat kekuatan Pangeran Lu Kei di tingkat ke-7, aku pasti sudah mengangkat tanganku tanda menyerah. Huang Xiaolong ini berani berdiri di atas panggung, terlalu percaya diri. Kegigihan yang keras kepala untuk menyelamatkan muka. Di bawah panggung, serangkaian diskusi tengah berlangsung. Tentu saja, mereka yang iri pada Huang Xiaolong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek Huang Xiaolong, suara mereka penuh dengan sarkasme. Ekspresi Huang Xiaolong tetap sama saat kata-kata buruk itu memasuki telinganya, menatap Lu Kei di sisi yang berlawanan, Orde ke-7. Ini sesuai dengan harapan Huang Xiaolong jadi Lu Kei mengungkapkan kekuatan Orde ke-7-nya bukanlah hal yang mengejutkan. Bagaimana? Apakah kamu masih ingin bertarung? Lu Kei menatap Huang Xiaolong. Lakukan gerakanmu. Suara tenang Huang Xiaolong terdengar, tidak tergesa-gesa. Lu Kei tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu dan terkejut, tahu bahwa dia adalah seorang Ordo ke-7, Huang Xiaolong masih berani melawannya. Dia tahu Huang Xiaolong memang kuat, tetapi dia dan semua orang yang hadir dapat melihat bahwa dia hanyalah seorang Ordo ke-6 akhir. Ordo ke-7 adalah garis pemisah. Tidak peduli seberapa kuat seorang prajurit Ordo ke-6, mustahil bagi mereka untuk menang melawan Ordo ke-7. Ini adalah fakta yang sudah diketahui dengan baik. Mungkinkah Huang Xiaolong ini ingin menggunakan kekuatan tingkat ke-6-nya untuk menghancurkan fakta ini? Lu Kei menatap Huang Xiaolong dan menganggukkan kepalanya beberapa detik kemudian, karena kau tidak mau menyerah, maka aku akan secara pribadi membuatmu menyerah. Setelah mengatakan itu, Lu Kei melepaskan roh bela diri dari tubuhnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.